Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa atabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna al-Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah masih banyak berikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita dapat kembali hadir bersama-sama dalam rangka mentadabburi Al-Qur'an. Kita bersyukur diberikan kesempatan oleh Allah kepada kita momen yang tidak diberikan kepada orang lain. Hanya kepada orang-orang pilihan, hanya kepada orang-orang tertentu. Kenapa saya berani mengatakan orang-orang pilihan, orang tertentu? Saya banyak mengajak orang, berkecimpung mengajak orang puluhan tahun. Dari tahun 2004, 2005 saya ngajak orang. Beragam alasan nggak bisa, beragam penghalang. Terutama dunia, perhiasan dunia sangat menghalangi. Apakah jabatan, apakah harta, apakah popularitas, itu menghalang mereka untuk memahami Al-Quran. Sementara bapak-bapak, ibu-ibu tidak jadi penghalang. Bapak mungkin memiliki harta saat ini, punya jabatan, punya kemampuan, punya keterampilan, tapi tidak menjadi halang bagi kita untuk mentadabburi Al-Quran. Itu yang perlu kita syukurin. Perlu kita syukurin itu dan kita jaga rasa itu. Dan kita akan bawa kepada Allah rasa cinta kepada Quran pada kita. Saya banyak tempat, Bu, bicara Quran 5 menit langsung ngantuk. Tadinya berapi-api ngomong ke saya, begitu kita ajak Quran, letter langsung. Ngomong agama kencang, ngomong agama begini agama banyak ngomong agama. Begitu kita alihkan ke Al-Quran, Bu, hilang semangat semua. Kenapa? Dia nggak menguasai. Dia hanya terbawa arus saja. Di bapak-bapak, ibu, bersyukur kita, sangat bersyukur bahwa kita ada satu kondisi, situasi yang mana kita semua sepakat untuk membahas luar biasa sekali. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakur. Kita syukurin ini. Selawat beri salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang panutan yang sangat jujur, yang sangat memelihara Al-Quran, sudah mengamalkan Al-Quran, itulah contoh teladan kita. Kita berharap nanti di Malaysia kita berjumpa dengan beliau. Baik Bapak Ibu semuanya, kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana proses dari saya dari nol SPBU ya Pak ya. Saya sama dengan Bapak-Bapak Ibu semuanya, tidak memahami sama sekali Al-Quran. Tidak ada ilmu tentang Al-Quran. Kenapa? Background saya seorang akuntan. Saya tidak pernah tersentuh pondok. Jadi saya SD umum, SD Muhammadiyah, SMP Adabiah, SMA 3 Padang, dan kuliah di Fakultas Ekonomi. Kerja di PT Tasper. Tidak pernah sama sekali sekolah di pondok. Tapi satu saat saya mungkin mendaki untuk memahami Al-Quran sehingga disebab sehingga dibuatlah satu kondisi di mana hanya Allah yang tahu sampai saya memahaminya. Sampai terbit bukunya. Kemarin sudah cerita. Nah, sekarang saya mencoba buku ini sudah beberapa dari 2015. Saya coba dalam perjalanan waktu ada yang kurang, ada yang apa, maka edisi terbaru ini sudah saya coba meramu dan bentuk mana yang diperlukan dulu. Maka filosofi dari buku baru ini adalah yang penting kita kedepankan. Bapak Ibu silakan dibuka bukunya, buku baru ya. Tadinya kata benda di depan, sekarang saya taruh ke belakang. Kenapa itu? Itu karena kepentingan. Jadi buku ini berisi pertama komentar atau sambutan dari Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin SMA. Beliau adalah seorang pemilik pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bojonggede Bogor. Dengan adanya sambutan dari Bapak Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin, artinya secara legal materi gramatikal kita
tidak berbeda dengan pondok, hanya berbeda bahasa. Beliau seorang punya wawasan dan beliau juga yang menyarankan kamus Muhammad Yunus dan Munawiyah. Beliau lah yang sudah bisa apa kita memahami materi kita dan tidak ada masalah. Kan ini pengantar pertama adalah Kiai Haji Faisal Muhammad Linur. Nah, yang kedua dari Profesor Hafiz Aima, seorang profesor yang berkecimpung dalam bidang sains dan ilmu pengetahuan. Beliau adalah guru besar, pendiri Unbari. Beliau adalah founder Unbari, guru besar di beberapa universitas. Dan juga sudah ada bukunya Anak Desa Menggapai Mimpi. Dia membentangkan. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Herisman Esa, Kepala Pengadilan Semarang. Jadi tiga, satu dari segi gramatikalnya, satu dari sisi sainsnya, yang ketiga dari sisi hukumnya. Jadi insya Allah buku kita insya Allah kuat secara gramatikal ya. Itu pengantar tiga orang. Kemudian latar belakang saya coba masukkan dikit. Latar belakang bagaimana saya bisa memahamkan kemarin sudah dibahas di buku itu di apa namanya pertemuan pertama. Kemudian keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran yang paling bagus sekali adalah khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini hadis Nabi sahih sekalian. Khairukum beda dengan khairul amal. Kalau khairul amal, amalnya yang baik, begitu baik. Kalau khairukum, kamunya otomatis baik apabila kamu belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu termasuk komunitas yang baik di mata Allah. Kita tidak bicara manusia. Kalau di mata manusia, ya mungkin jabatannya, atau kekayaannya, atau popularitasnya, atau keberaniannya, dan sebagainya di mata manusia. Di mata Allah adalah khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allam. Jadi itu di mata manusia. Kemudian kita lanjut aja ke 5 pilar. 5 pilar. Ya. Kenapa 5 pilar ini kita buat? Itu yang membedakan metode kita dengan metode yang lain. 5 pilar ini lahir karena berbagai pengalaman. Jadi 5 pilar itu tidak ujuk-ujuk tiba. Awalnya kita ngajak Quran kurang materi aja. Tiba-tiba dalam perjalanan waktu saya memikir, saya ajarkan peserta kita 10 orang. Satu pengunjung tinggal 1 orang. Peserta kita 15 orang. Toh yang latihan 1 orang. Kenapa ini terjadi? Saya hitung rasanya udah 6 bulan waktu itu kita ngajar. Kok belum banyak yang bisa memahami Qurannya. Ada apa ini? Saya pikir-pikir, saya coba tanya satu persatu. Ada yang bilang susah. Hari pertama ramai, Pak. Begitu hari kedua, mundur. Hari pertama 20. Dulu kan offline di Taskia, di Andalusia. Bapak Ibu pernah ke Andalusia, itu Bu Wati pernah dulu ikut. Itu 15 orang, 20 orang. Hari kedua tinggal separuh. Hari ketiga tinggal 2 orang. 2 orang pun terlambat. Pernah itu Bu Wati dulu terlambat hari ketiga. Nah, saya pikir apa masalah ini? Nah, setelah itu baru saya rumuskan. Oh, begini ya. Maka kita buatlah soft kompetisi. Bapak-bapak, Ibu, kalau Bapak terasa sedikit malas atau terasa sedikit berat, coba baca soft kompetisi. Pertama, niat ikhlas lillahi ta'ala. Perbarui niat itu. Selalu Bapak belajar Al-Quran, tidak mencari apa, tidak mencari popularitas, tidak dia dipanggil orang Pak Ustadz atau Bu Ustadz, atau menjadi di KM masjid yang kosong atau apalah, enggak. Kita mencari baca Quran untuk mencari ridha Allah. Satu dulu. Oh, biar perdagangan saya lancar, nggak usah. Penting ridha. Kalau Allah dari ridha, semuanya dapat. Bablas semua. Jadi mencari ridha Allah. Jadi belajar Quran semata-mata kita sadar bahwa kita adalah makhluk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku, kata Allah. Nah, bagaimana cara menyembah Allah? Ya ada di Quran. Kita menyadari posisi kita sebagai makhluk Allah. Pasang niat ikhlas. Kita belajar Quran bukan karena takut miskin.
kita baca Quran karena mengisi waktu, jangan. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu yang agak banyak saya lihat pensiunan, daripada nggak ada waktu, nggak kegiatan, kita isi Quran aja. Begitu ada tawaran di tempat lain, goodbye Al-Quran. Selamat tinggal Al-Quran. Jadi kita baca Quran, kita mencari ridha Allah. Dan kita ingin hidup nanti di zaman yang panjang sekali, yang tidak ada batas waktunya, dari kehidupan abadi, kita ingin hidup nikmat. Kita ingin hidup bersama-sama dengan visi yang nyaman, yaitu di surga nyaman. Itu wajar. Itulah tujuan jangka panjang kita belajar Quran. Satu itu, pasang niat ikhlas. Mencari ridha Allah, mencari maghfirah Allah. Kemudian yang kedua, tuh, bahwa dalam belajar Quran, itu dosa itu bagaikan beban, Bapak. Ya. Ibarat orang berlari, berjalan, kalau kita bawa beban, itu berat. Jadi kalau saya perhatikan, kenapa bapak-bapak, ibu-ibu belum paham juga udah lama. Itu coba bapak-bapak cek apa salah saya masa lalu saya. Cek rezeki kita. Ada nggak rezeki kita yang masih abu-abu? Cek kebiasaan kita. Masih ada nggak kebiasaan kita yang melanggar perintah Allah? Ada nggak? Nah, cek semua itu. Jadi, sini coba. Kenapa? Al-Quran itu suci. Al-Quran suci, dia masuk hanya mau ke dia hanya masuk ke yang suci. Ibarat goreng ayam, enak, dia tempatnya piringnya udah bersih, Bu. Kalau piring kotor, nggak enak dimakan. Al-Quran juga gitu. Dia hanya masuk ke hati-hati yang suci. Jadi kalau misalnya kita agak berat memahami Quran, atau ibu baca Quran ini, baru 5 menit ngantuk. Itu perlu dievaluasi, Bu. Atau ibu belajar Quran 5 menit, ada yang ganggu. Itu bukan kebetulan, Bu. Justru sebaliknya, ibu tadi banyak gangguan, pada saat belajar Quran, hilang gangguan. Itu bersyukur. Jadi pada saat setiap belajar ada gangguan, tetangga kah yang datang, telepon kah yang masuk, bisnis kah yang ngajak, atau yang jadi pedagang, pas belajar tuh jual beli banyak itu. Oh, akhirnya terganggu belajar. Nah, cepat-cepat waspada. Itu bukan berarti rezekinya mudah, enggak. Yang bagus sebaliknya, pada saat belajar, sepi orang jual beli. Datang sepi. Begitu selesai, kita berdoa, Allah marhamna bi Quran, oh ramai datang orang. Itu bersyukurlah seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sering-seringlah tobat kepada Allah. Ya. Kita ampun. Saya orang yang pertama yang bertobat. Kita ampun kepada Allah. Dan sama masa lalu kita. Karena itu sekali lagi beban yang membuat kita sulit memahami. Yang ketiga, hajat yang kuat. Hajat yang kuat ini Ibu harus batasi. Buat skala prioritas. Apa saja yang membuat saya tertunda belajar Quran? Urusan dunia apa aja nih? Kalau saya memberikan hanya 2, Bu, perkara sisa. 1 meninggal, 1 sakit. Meninggal kita, meninggal tetangga, meninggal saudara, boleh. Izin Pak Ustadz, dia meninggal. Atau sakit. Ya, sakit. Nah, sisanya nggak ada. Pak Ustadz, ini udah janji lama kali ini. Janji sama keluarga. Nah, itu bisa ditunda. Bisa dinegosiasi ulang. Tapi Pak Ustadz nggak enak sama kawan-kawan udah janjian ini reuni akbar. Dulunya reuni akbar. Kok ada reuni akbar ya? Akbar mana dengan Al-Quran ya? Nggak ada yang lebih akbar dari Al-Quran. Jadi bagaimana kita menghajat? Makin banyak variabel, banyak komponen yang bisa membatalkan Bapak Ibu dalam belajar Quran, itulah Qurannya Bapak Ibu. Ukur sendiri. Oh, saya gagal kalau saya nggak belajar Quran karena ini panjang. Nah, udah. Makin banyak, makin menyedot hajat kita. Ya. Makin banyak yang menghalangi, makin tersedotlah hajat kita. 2 itu aja. Selebihnya is our choice, pilihan. Bapak-bapak Ibu yang nentukan sini. Oh, saya kalau gini menghalangi, kalau ini ngalangin. Silakan. Tapi hajat yang kuat betul-betul menentukan di sini. Yang keempat, yang tidak kalah penting adalah yakinlah seyakin-yakinnya Al-Quran itu mudah. Kalaupun kita belum paham Al-Quran saat ini, bukan Al-Quran yang susah, kitanya yang belum punya perhatian, fokus. Al-Quran tetaplah mudah. Ya, logika saya hanya simpel, Bu. Kalau peci sempit, yang salah bukan kepala, tapi peci. Peci yang diganti, Bu. Kepala yang dipotong. Kalau kita nggak paham Quran, kita bilang, Quran susah,
Maka kita menuduh Allah mempersulit kita. Allah Mahalim. Allah innallaha ghafurun halim. Maha penyantun Allah. Maha lembut. Kalau kita katakan Al-Quran susah, sama mungkin ya. Kita menzalimi Allah. Kita memprotes Allah. Allah katakan mudah, ya mudah. Jangan pernah mengatakan, maka di sini tidak boleh mengatakan sulit. Tidak boleh mengatakan susah. Kalau kita baca sulit, susah kita. Kita yang berpenasaran. Jadi Bapak Ibu, yakin seyakin-yakinnya Al-Quran. Jangan jadikan kemampuan Bapak sekarang ukurannya. Ya Pak ya, Pak Sanikom yang baru-baru, kok belum paham, jangan jadikan kemampuan kita ukurannya. Jadikan ukurannya adalah ayat Allah. Walaqad yasanna Qur'ana dzikri fahal min muddakir. Yang kita perbaiki diri kita. Ya, Al-Quran itu standarnya benar. Mudah. Mudah, 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 dan mudah. 4 kali Allah katakan. Di situ ayat berbarengan dengan 6 kaum yang diazab. Kaum kafir Quraisy, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lot, dan Fir'aun. 6 kaum yang hukum di situ. Lalu Allah buat ayat di situ, walaqad yasanna Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh-sungguh bentuknya penekanan Pak. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk ditadaburi, untuk dipelajari. Cuman fahal min muddakir. Mau nggak kata Allah? Nah, mau inilah yang kami jabarkan dalam 5 pilar ini. Yakin mudah. Jangan pernah mengatakan susah. Dan apapun yang merupakan dari pakit. Bersyukur Bapak. Kalau Bapak susah, alhamdulillah ya Allah. Bukankah pahala satu pekerjaan, satu amalan, tergantung kepada pengorbanan kita. Makin susah Bapak Ibu memahami Quran, makin gede pahala. Jadi tetap syukurin alhamdulillah. Kalau kurang kecil kamus, alhamdulillah. Saya melihat Bapak Ibu orang buta beli Quran pakai huruf Braille. Apa kita nggak bersyukur dari orang yang begitu? Kalau Allah butakan mata kita gimana? Pakai huruf Braille Bapak baca Quran. Ya, jadi sekali lagi tetap bersyukur ya, yakinkan. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting istiqomah. Istiqomah lah teman-teman. Luangkan waktu kita setiap hari untuk Al-Quran. Jangan pernah waktu kita berlalu tanpa satu hari pun dengan Quran. 3 hari nggak baca Quran, tenang-tenang aja, jangan. Tiap hari, pas Bapak Ibu bangun tidur, agendakan dulu baca Quran. Bapak tahu nih, jam sekian praktek, jam sekian belajar, jam sekian mengajar. Oh, jam kosong saya biasa jam 1 sampai jam 2. Maka patok, jam 1 sampai jam 2 saya belajar Quran. Yang lain minggir. Maka pada saat jam 1 jam 2 itu ada tawaran apapun, hindari. Yang kedua kita mancing, ayo jam 1 saya kosong nih. Temuan yuk. Di mall sana, di mall sini. Nah, itu jam 1 jam 2 itu yang selama ini Ibu udah buat jadwal yang itu kosong, jangan diganggu itu. Kalau perlu batalkan semua acara yang lain. Demi Al-Quran. Bapak Ibu yang tahu itu. Kapan waktu Bapak, kan Ibu sehari-hari memang mencari rezeki, silakan. Jam berapa yang kosong? Nah, saat itulah kita patok pada saat bangun tidur, ini jam saya belajar Quran. Yang lain minggir. Jangan sampai kalah ini. Pertahankan ini. Pertahankan selama 40 hari pertama, insya Allah akan mudahkan semua. Ini pengalaman saya, Bapak. Pada saat saya patok, saya belajar Quran jam sekian, banyak orang WA saya. Pak Ustadz, maaf ya Pak Ustadz, ya, jam saya jam 8 sampai 10 nih. Maaf ya Pak Ustadz, tadi saya mau ke Pak Ustadz jam 9. Tapi mobil dibawa anak, nggak jadi sama Pak Ustadz. Maaf ya Pak Ustadz, ya, saya nggak apa-apa. Untung nggak jadi. Coba kalau jadi, saya lagi ngajar. Jadi orang yang mengajari kita dihalang oleh Allah untuk mendapatkan kita. Sering kejadian, Bu. Jangan sebaliknya jam 8 kita mengajar, malah orang datang urusan dunia ke kita. Jadi betul-betul istiqomah. Jangan dan berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan aku dalam istiqomah. Sampai mudah menau. Ibu tetapkan jam 8 sampai 10, Ibu tetapkan jam berapa aja, 1 jam 1 hari, ngulik-ngulik ayat, Bu Elinadra kah, Bu Bati kah, Bu Yudi Fiani kah, kapan sepi dagang? Oh, jam 9 sampai 10. Nah, situ. Doa sama Allah, ya Allah, kemudian jam 9 sampai 10 ini saya bisa membahas 1 ayat saja. Habis itu udah, lain tangan. Tidak ada masalah. Ya, kita yang punya kantor kita, punya toko kita bukan karyawan orang kan. Jadi istiqomah itu penting. Dan sampai kapan istiqomah? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita punya jargon, ada pertemuan
Tidak ada perpisahan. Mungkin Bu Yurni Sartia berjumpa dengan Quran dengan Arsani baru kemarin, seminggu yang lalu. Tapi seminggu yang lalu itu waktu pertemuan. Kapan perpisahannya? No, nggak ada perpisahan lagi, Bu. Ibu, misalnya saya duluan, di belakangan. Atau Ibu duluan, saya belakang. Kita jumpa lagi. Di Indonesia kita jumpa lagi. Kita satu bendera sesama pencinta. Jadi kita nggak berpisah lagi dengan Quran. Pada saat kita meninggal, dikubur, itu 7 langkah pengantar kita pulang, Al-Quran yang kita tadaburi datang lagi ke kita. Sebelum Mungkar dan Nakir datang, dia datang duluan. Jadi kapan kita berpisah dengan Quran? Nggak ada. Pada saat kita dikubur, dia datang menemani kita. Di Yaumil Hisab, datang lagi menemani kita. Di sorga, bahkan dia juga menemani kita. Saya terus terang pernah berdoa sama Allah. Ya Allah, andai saja Engkau masukkan aku ke sorga, ya Allah. Andai saja. Dengan kita belajar Quran ini, dengan kita mentadabbur Quran, Allah masukkan kita ke surga. Permintaan saya satu, ya Allah. Yang lain, silakan bermain-main dengan fasilitas surga yang ada. Ya, silakan bermain dengan bidadari surga. Silakan mandi di air yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Silakan makan buah-buahan yang nyaman. Saya permintaan saya satu, ya Allah. Berikan aku Quran lagi. Aku belum puas baca Quran di dunia, ya Allah. Berikan aku Quran, ya Allah. Aku akan melanjutkan baca Quran di surga nanti, ya Allah. Karena belum puas baca Quran. Begitu baca Quran Al-Baqarah selesai, yang ingat Ali Imran belum dibaca. Begitu selesai Ali Imran, no, Al-Kahfi belum selesai. Begitu selesai Al-Kahfi, Juz Amma belum. Begitu selesai Juz Amma, Surah Ibrahim belum dibaca, belum selesai. Saya berniat semua ayat mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Qul a'udzu birabbin nas selesai saya tulis dengan tangan saya sendiri dan saya pahami kata per kata. Nah, apakah itu tercapai apa tidak? Allah yang menentukan. Kalau tidak tercapai di dunia, saya sambung menuju surga. Saya minta sama Allah, berikan saya satu lagi Quran, ya Allah. Berikan kitab sederhana aja nggak apa-apa, ya. Tapi Al-Quran berikan. Aku ingin menyambung bacaanku di dunia, di akhirat, di surga nanti untuk belajar Quran. Belum puas pasal hati ini belajar Quran di dunia. Belum puas. Kalau ada orang yang puas dengan Quran, hebat orangnya. Saya udah puas baca Quran, hebat. Makin baca Quran, makin dalam kerinduan kita. Makin banyak kita yang nggak tahu. Makin banyak kata-kata Allah yang merupakan sindiran. Makin banyak kata-kata Allah yang berupa hiburan. Makin banyak pengharapan-pengharapan kita. Makin gembira kita. Karena Quran itu adalah mubasyirin bil mu'minin. Adalah kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah 5 pilar dari Al-Sani. Mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa menerapkan 5 pilar. Kalau 5 pilar ini kita pahami, insya Allah kita tak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Yang merupakan kalamullah, yang merupakan surat cinta dari Allah, Sang Pencipta kita. Allah kita tempatkan pencipta kita, penentu nasib kita. Andai saja Allah saat ini nggak ingin kita, Allah selesai kita. Punah kita saat ini juga bisa. Kun fayakun. Tapi karena rahmat Allah lah kita masih ada sampai sekarang. Wajar sekali kita bersyukur pada Allah. Itulah kira-kira 5 pilar dari Al-Sani. Kemudian baru masuk kepada, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang show kompetisi tadi, silakan. Mungkin kemarin saya ingat Bu Yurni Satria bertanya tentang 5 pilar. Ada lagi mau ditanya, Bu? Silakan, Ibu. Cukup jelas, Bu, ya. Tanamkan 5 pilar itu, insya Allah. Kita tidak ada yang menghalang kita untuk Quran. Istiqomah kita dengan Quran. Kita tahu menimbang, oh ini apa kata Ali bin Abi Thalib? Saya dalam waktu yang sama, Talib, ditawarkan orang dunia dan sisinya, lalu saat yang sama saya ditawarkan orang belajar 1 alif saja, 1 alif. Dan saya belum tahu 1 alif itu, maka saya pilih 1 alif. Nah, itulah Ali bin Abi Thalib, sang yang paham betul tentang Quran. Lebih bermana Quran 1 alif saja daripada dunia dan sisi. Bapak Ibu sudah berapa alif tahu? Sudah banyak beralif-alif tahu kan? Berarti kita lebih kaya daripada orang yang punya dunia dan sisi.
Gitu ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi tambahan yang lain tentang 5 pilar. Camkan 5 pilar. Saya tanya Pak Ustadz, Sandi. tentang tobat Pak Ustadz. Ya silakan Bu, gimana Bu? Tentang tobat, kan kita kan sering tobat. Nah terus bagaimana kita yakin tobat kita tuh sudah diterima apa belum Pak Ustadz? Satu Bu, kita benci dengan perbuatan yang lama. Tapi kalau kita masih senang dengan perbuatan lama, katakanlah ini, kita tobat dari mabuk. Tapi kita setiap orang cerita mabuk, kita senang. Kita udah tobat ini, tapi setiap orang mabuk, tenang kita lihatnya. Kembali lagi bagaimana kita bercerita tentang mabuk. Berarti kita belum taubat. Kalau taubat kita betul-betul benci kita dengan pekerjaan itu. Dan kita berjanji sama Allah tidak akan berbuat itu lagi. Dan kita tutup, dan bagi kita ringan untuk beramal soleh. Kita taubat dulu misalnya, maaf ngomongnya berzina. Kita benci dengan orang berzina. Dan kita betul-betul menutup aurat. Kita nggak mau lagi ngomong-ngomong porno. Kita betul-betul berbuat baik. Jadi tutup perbuatan di samping taubat, tutup perbuatan maksiat kita masa lalu dengan perbuatan baik. Perbanyak perbuatan baik. Tinggal sholat masa lalu, perbanyak sholat sunnah. Oh kita dulu kikir, zakat nggak dibayar, apalagi sedekah. Oh dulu apa lagi? Dulu kita banyak berjudi, sekarang tinggalkan benci di sana. Dan segala macam. Jadi tutuplah perbuatan masa lalu kita maksiat dengan taubat dan perbuatan baik. Kalau kita ringan berbuat baik, insya Allah, yakinkanlah Allah Maha Pengampun. Pasti Allah ampuni dosa kita. Karena setiap doa tidak mungkin tidak diterima Allah. Pasti Allah terima. Dan kita tanya kemarin kan, wajah salaka ani fa'ini qarib. Dan ketika bertanya pada hambaku, katakan aku dekat. Maka Allah pasti mengampuni. Ya. Yakinkan diri kita. Oke, ada lagi yang lain? Silakan sebelum kita masuk ke hard kompetensi. Ada Pak Ustadz, tanya Pak Ustadz. Silakan Pak Dr. Benny. Ada juga nggak di dalam materi ini dimasukkan itunya Pak Ustadz, referensi gitu Pak Ustadz? Oh, baik Bapak, Ada. karena ini sebuah metode. Kita mungkin tidak masukkan referensi. Nggak ada ya? Karena masing-masing metode dia punya otoritas sendiri. Pak. Jadi kita beda buku karangan ilmiah. Dia punya referensi. Kalau ini kan kita bisa langsung, kalau referensinya mungkin akuratnya langsung. Beda nggak dengan Quran? Gitu ya. Nah, karena pada saat saya belajar sama Dede nggak pakai referensi, dia belajar ke kontor. Kalaupun saya di sini saya sampaikan referensi saja anak saya Dede yang belajar di kontor. Itu mungkin kalau yang Bapak maksud di situ secara edukasi, secara ilmiah itu dia. Referensi saya adalah anak yang sedang belajar. Nah, itu referensinya buku. Kan banyak kali bukunya Pak. Ada Munjid, ada ininya, ada berjilid-jilid nausarannya. Kan itu yang kita press menjadi bahasa Indonesia. Ya. Nah, Ya, seperti menjelaskan tentang kata kerja, kata benda itu. oh itu referensinya di kamus ada tuh Pak. Ada di kamus ya. Di kamus itu. Oh iya. Iya. Ada di kamus itu. Ya. Nanti Bapak Ibu Ya. baca Quran. Nah berbeda nggak dengan Quran? Nah, kalau berbeda, saya melihat sampai saat ini nggak ada perbedaan. Jadi insya Allah referensi kita pertama adalah kalau saya buat referensi Gontor plus Al-Azhar Kairo, kan kita nggak mungkin belajar. Ya, ya. Nah, kemudian kamus Munawir dan Mahfuz. Oke Pak Dokter. Ya, oke Pak Ustadz, makasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Satu lagi pertanyaan saya berikan kesempatan. Saya berikan kesempatan terhormat kepada Pak Sanikun ini. Assalamualaikum Pak Sanikun. Pak Sanikun. Sanikum, bisa dengar? Dia udah berangkat. Oke, oh di belakang banyak nih orang nih. Ada Pak Sanikum. Tuh. Semua masih di mute, suaranya masih di mute. Kita bicara 5 pilar dulu Pak Sanikum ya. Jadi bicara niat, bicara taubat, bicara hajat, bicara Al-Quran itu mudah, dan bicara tentang istiqomah. Menurut Pak Sanikun, bagaimana pengaruh 5 pilar dalam belajar Quran? Buka Pak Sanikun, buka mic.
Silakan Mas Rikom. Silakan. Dari 5 viral tadi, sebenarnya Oh, terus. agak berisik ini Ustaz. Hah? Agak berisik di rumah. Oke. Oke, kita pindah ke yang lain aja ya. Iya. Begitu saya pindah ke Lagi boleh Bu ya. Itu Bu Uli lah. Bu Uli udah Raise raise hand. hand. siapa? Bu Bu Uli Mulyana Uli. Boleh. Udah raise hand. udah raise Silakan hand. boleh. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat semua ya. Amin. Iya. Ini untuk pilar yang kelima kan ini istiqomah ya Ustadz. Istiqomah. Sedangkan kita sebagai manusia itu kadang keimanan kita kadang naik, kadang turun. Ini yang pernah saya curhatin mungkin sama Pak Helmi ya. Ya. Kadang naik, kadang turun, kadang rasanya mental kita nggak kuat untuk ikut kajian, untuk pokoknya mental, fisik. Nah itu kan sebetulnya terkait dengan keistiqomahan kita untuk mentadaburi Al-Quran. Sementara kita semua mungkin kita bercita-cita untuk tetap istiqomah. Selalu doanya kita istiqomah ya, semua mudah-mudahan ibu-ibu kita istiqomah gitu. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, bagaimana caranya kita untuk mempertahankan keistiqomahan kita itu supaya kita bisa terus berjuang, belajar, mentadaburi Al-Quran sampai Allah memanggil kita. Jadi bagaimana caranya kita mempertahankan keistiqomahan kita itu, Ustaz. Terima kasih. Bapak Ibu, saya mungkin menjawab dengan apa yang saya alami. Apa yang saya alami. Jadi pada saat saya alami, memang antara hajat istiqomah itu adik kakak. Begitu hajat kedua, kita punya istiqomah. Jadi memang kalau bahasa apanya itu ada sebuah pengorbanan. Apakah waktu yang kita korbankan, apakah dunia kita sedikit terkorbankan. Saya mungkin ke diri saya Bapak Ibu ya. Saya korbankan jabatan saya. Saya korbankan dunia saya. Saya korbankan segala-galanya untuk Al-Quran. Jadi saya belum pernah kebayang saya ngajar seperti Bapak. Saya pada saat itu hanya membayangkan saya belajar Quran dan orang-orang yang sekitar saya saja. Tapi karena kita sudah berkorban, Allah tidak sia-sia. Allah Maha mensyukuri. Innallaha syakirun. Jadi pada saat kita sedikit, karena Allah katakan, kalau engkau datang kepada aku berjalan, aku datang kepada kau berlari. Gitu. Kalau kau datang pada aku merangkak, aku datang padamu dengan merangkul. Datang sedempa kita semua Allah datang berkilo-kilometer ke kita. Artinya apa? Allah sangat menghargai usaha. Maka niatkan dulu. Mungkin di niat kita belum lurus. Niatkan lurus. Ya Allah menjadi jauh. Menurut pengalaman saya, Allah akan singkirkan halang-halang. Allah yang menyingkirkan halang. Jadi kalau kita capek, kalau kita melawan setan, nggak sanggup kita. Setan itu betul-betul menggoda kita. Percayalah, pada saat kita belajar Quran, setan. Nah, kalau kita yang menghalangi setan, kita nggak sanggup. Allah yang mengkadukan pada Allah. Jadi kalau saya betul-betul terjun bebas, terserah Allah. Pokoknya saya mohon Allah yang ngatur saya. Nah, pada saat kita ngatur kan saya capek. Saat serang mengajar jam 8 sampai 10, ada aja nelpon saya. Pak Ustaz, maaf ya saya nggak jadi datang. Jadi banyak yang tadinya menghalang kita, Allah halangin dia kita. Baliknya, begitu kita selesai belajar Quran, banyak yang datang. Baru selesai kita ngajak Quran ini, misalnya baca doa, Allah marhamna bi Quran, begitu selesai, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, ngobrol. Coba kalau Allah nggak datang dia pada saat kita belajar. Nah, kejadian-kejadian seperti itu kan banyak. Jadi pertama luruskan niat dulu. Betul-betul luruskan niat. Ya Allah, bantu aku ya Allah dalam memahami Quran-Mu. Aku butuh, jadi kita betul-betul merasa butuh Quran. Kalau kita belum butuh Quran, ya Quran jual mahal ke kita, Pak. Prioritaskan dia. Jadi kan Al-Quran, jadi kan tadi Bapak 24 jam saja. Sejam pada saat Ibu datang tentukan jamnya belajar Quran, jangan ada lagi yang mengganggu saya. Tutup mata semua. Sekalipun ditawarkan orang, harta kan pegang kata Ali. Apa kata Ali? Andai saja saya ditawarkan dunia dan sisinya, kata Ali, bukan saya. Dunia dan sisinya, dan pada saat yang sama saya ditawarkan alif, saya pilih alif. Pada saat Ibu belajar jam 9 sampai 12, ini 11. Apapun tawaran saat itu, singkirkan. Nah, itu insya Allah. Kalau kita nggak dunia, enggak. Tapi kan kita udah atur nih.
oh jam 9 sampai 11 ini kayaknya saya agak longgar ini. Kalau di kedai, kalau pasien sedang nggak ada dana, kalau di kantor lagi nggak ada, nah itu gunakan waktu itu. Nah, jadi pada saat itu tekankan jiwa kita bahwa saya belajar sih. Sekali lagi Bapak Ibu, saya remuk daftar gaji saya buang daftar gaji saya untuk Al-Quran. Saya serahkan semua pada Allah. Ya Allah, mulai saat ini aku jadi karyawanmu. Saya serah engkau. Mau buat suruh gajiku sama dengan kantor, di bawah kantor, no problem. Pokoknya aku karyawanmu ya. Nah itu kan revolusioner ya. Saya katakan ini kan pengalaman pribadi yang tidak ada dalam literasi. Bapak Ibu tidak akan menemukan literasi cerita saya ini. Kenapa? Masing-masing orang Allah berikan pengalaman yang berbeda-beda. Mungkin Bu Wati lain lagi pengalaman, Bu Yuni Satria lain lagi. Tapi saya itulah pengalaman saya. Saya melamar sama Allah, ya Allah jadikan aku karyawanmu ya Allah. Aku sudah bosan ya Allah jadi karyawan manusia. Aku sudah bosan hidup-pikuknya hidup di dunia ini. Bosan. Saya sampai ke beberapa cabang, Bu. Yang namanya hotel bintang mewah itu dapat rapat itu sering saya, Bu. Dari 8 golf 1 ke 8 online sering saya. Dari makan meeting yang sekali makan, maaf, sejuta sekali makan dicoba saya. Jadi itu nggak satu pun mendatangkan kebahagiaan. Ternyata yang mendatang yang kita adalah Al-Quran. Jabatan bukan. Saya pernah pergi ke Nuri semua orang disambut dengan karpet merah. Kalau bisa mobil berhenti di tempat pelaminan tuh disuruh mobil saya berhenti pelaminan. Saking menghormati kita. Tapi is only ya sebuah sandiwara dunia yang nggak ada akhir. Nah, jadi kita yakinkan bahwa Al-Quran itu adalah bagi kita segala. Sudah itu di pikiran kita. Saya Bapak Ibu, begitu pagi Quran lagi di kepala saya. Nggak tahu saya itu apakah karena niat bulat catek keinginan saya kuat sekali. Itu di kepala bangun tidur tuh yang kebayang Bu, Al-Quran ayat sekian, teman-teman yang belajar. Jadi pagi-pagi Bu Uli jangan heran. Yang kebayang di kepala saya tuh Uli, Pak Beni, Pak Helmi, Bu Ira. Itu aja terus bersambung. Nggak ada lagi saya ingat-ingat yang lain. Nah, pada saat materi ini saya susun, Bu, itu lagi mikir, apa lagi mikir ya? Itu lagi mandi Bapak Ibu. Mungkin Bapak-Bapak yang baru lagi mandi, mau ngomong lagi kepala lagi bersabun, bersampo. Ingat, ini berhenti tuh mandi, Bu. Dalam kondisi bersampo, kondisi bersabun, pakai anduk, tulis dulu. Ide besarnya apa? Oh, kakaknya begini, udah mandi lagi, habis itu sambung lagi. Jadi di kepala ini betul-betul Al-Quran terus. Nah, apakah Bapak Ibu bisa seperti itu? Saya nggak tahu. Tapi saya lakukan itu. Di kepala saya bangun tidur, sampai tidur lagi Al-Quran terus. Bapak terus, bahkan sampai tidur pun anak saya bilang, Umi bilang, oh kok Abi kita ngajar terus ya? Saya nggak tahu saya tuh. Pas tidur pun ke bawah mimpi. Malah dia jam 2 bangun, coba lihat Abi itu lagi ngajar enggak? Dilihat di Zoom di ruang studio kosong, dilihat dalam kamar, oh, Abi kita lagi mimpi. Nah, artinya apa Bapak? Memang sudah mendarah daging. Jadikan Al-Quran sebagai kebutuhan kita. Itu mungkin jadi tipsnya nggak banyak, lakukannya aja. Pentingkan dia. Pentingkan dia. Satu saat kita menyesal. Bagi orang-orang yang nggak merasa butuh Quran, satu saat akan menyesal dia. Menyesal dia. Sekarang dia nggak terasa penyesalan sama dia, karena dia masih dihadapkan dengan dunia, fata morgana ini. Satu saat nggak ada lagi bantuan, mau kemana gitu. Kalau menurut pendapat saya, meninggal orang itu nggak memahami Quran dia, bagaikan layang-layang putus, Bapak Ibu semuanya. Kita mau pergi satu tempat, yang tempat tersedia cuma 1.000 orang, yang datang jutaan orang, kita nggak punya karcis. Melayang-layang kemana-mana. Nggak ada kepastian. Tapi kalau kita sudah paham Quran, insya Allah Bapak Ibu satu ayat aja paham. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak amalkan, insya Allah surga lantai 1 dipakai. Surga lantai 1 dipakai. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh tersenyum. Padahal Bapak betul-betul memahami dari teks aslinya. Iyyaka, hanya kepada Engkau. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, hanya kepada Engkau. Nasta'in, kami minta tolong. Bapak paham dan Bapak amalkan itu. Insya Allah. Perbuatan baik, perintah-perintah yang dikerjakan, insya Allah. Saya katakan lantai 1 surga. Itulah kepastian Al-Quran ini. Jadi kalau orang meninggal, nggak paham Al-Quran, walau-walam. Di mana mereka berada, kita nggak tahu. Dan Al-Quran itu kepastian.
Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu, demikian Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit. Hudal lil muttaqin. Jadi bagi yang bertakwa, enggak ada ragu gitu. Apapun yang kata Al-Quran, bagaimana Al-Quran marah kepada orang yang kafir, bagaimana Allah orang sayang kepada orang yang beriman, saya yakin. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu sesusah-susahnya hidup jangan lupakan Quran. Sesibuk-sibuknya Bapak Ibu, pesan saya, jangan pernah berhenti dengan Quran. Sibuk pagi, usahakan siang. Sibuk siang, sore, ada waktu Bapak. Sibuk sore, mau jalan tidur, buka Quran itu, baca itu satu ayat. Nggak bisa pagi, nggak bisa siang, nggak bisa sore, nggak bisa jalan tidur, bangun jam 3, pas Quran itu. Nggak bisa juga lagi, besok pagi pergi aja ke tempat menjual kain kapan. Udahlah, nyerah aja hidup ini. Pagi nggak bisa karena sibuk di kantor, siang karena sibuk kantor, sore kena praktek, malam karena itu nggak bisa juga. Udahlah, nyerah aja ya Allah. Buat apa hidup ini? Pergilah ke toko kain kapan, beli kain kapan. Udahlah, jadi mayat kita. Buat apa kita hidup di dunia ini kalau tidak paham Al-Quran? Nggak ada waktu kita Al-Quran. Mau kemana lagi kita Bapak Ibu? Hebat betul kita. Sesibuk-sibuknya anak, nggak ada waktu untuk orang tua. Kira-kira gimana orang tuanya? Anak ibu punya. Nggak ada waktu dia untuk ibunya berbicara. Setengah jam. Saya tanya bagi ibu Desnawati, saya tanya ibu. Kalau anak ibu saking sibuknya, nggak ada waktu ibu untuk ibu Desnawati ngobrol. Kira-kira gimana Bu Desnawati? Sedih Bu ya. Nah, sedih Bu. Apa bedanya sama Allah kita? Kok nggak ada waktu kita untuk Quran? Untuk apa hidup kita di dunia ini kalau nggak ada waktu untuk Quran? Apa guna gelar kita banyak itu? Apa guna kekayaan? Di sajak saya di belakang saya buat di belakang itu guna ada tuh. Saya buat di sana. Di belakang. Apa guna laut berombak jika tidak pandai bersampan sampai ke muara? Bersampan Apa sampai ke guna muara. berharta banyak jika tidak paham Al-Quran? Halaman hidup akan sengsara. Apa guna hidup harta banyak? Harta banyak ini perwakilan sebuah banyak ayat. Itu lebih bagus apa yang kita kumpulkan, lebih bagus kita bertakwa pada Allah. Itu ya. Jadi jadikanlah Al-Quran itu sebuah kebutuhan kita. Bagaimana kita memperjuangkan Al-Quran di dunia ini, seperti itulah kita berperjuangkan Al-Quran nanti kalau kita cuek sama dia cuek ke kita. Jadi saya bilang Bapak Ibu, anak punya anak, saking sibuknya anak, nggak ada waktu dia untuk ibu. Bu Yorni Satria, gimana perasaan ibu? Seorang ibu, anak sibuk. Nggak ada waktu dia untuk ibu diskusi. Gimana kira-kira Ibu? Sedih lah Bu ya. Sedih Bu ya. Seharusnya nggak ada seorang ibu pun yang nggak sedih. Bagaimana Bu Iva? Bu Iva Mintalsi. Saking sibuknya anak, nggak ada waktu untuk kita. Gimana? Bukan miliknya Bu Iva. Ya Bu ya, sedih banget lah Bu ya. Sedih kita Bapak Ibu. Sekarang kita alasan yang sama kita bilang pada Allah, ya Allah aku sibuk ya Allah. Nggak ada waktu untuk Quran. Kira-kira gimana? Nah, itu kita pikirkan ya. Jadi luangkanlah waktu kita selalu untuk Al-Quran. Jangan sampai ada waktu berlalu tanpa mentadabburi Al-Quran. Inilah banyak orang beramal, ada andalan-amalan orang bersedekah. Dialah raja sedekah. Nggak boleh orang minta dia dikasih semua. Ada orang melihara yatim piatu, ribuan anak yatim dipelihara. Ada yang karena ilmu, ada yang karena tenaga. Kita karena Al-Quran. Spesialis kita adalah Al-Quran. Kita saya nggak punya kekayaan yang besar untuk memelihara yatim piatu sampai 1.000 orang. Untuk puasa, Senin Kemis ya bisa, tapi untuk puasa daun, dah tenaga kesehatan nggak mengizinkan lagi. Jadi satu-satunya lahan saya apa? Ya Quran ini. Saya pegang erat Quran ini. Saya berjanji sama Allah, sampai saya meninggal, saya harus bersama Al-Quran. Saya nggak mau berpisah dengan Al-Quran lagi. Karena Al-Quran sudah menjanjikan kepada kita semua. Itulah istiqomah. Usahakan istiqomah. Yang lain kalau kita sudah dengan Quran, Bu, kecil yang lain, Bu. Nggak ada apa-apanya di dunia ini. Ditawarin orang
dunia ini duit yang banyak, nggak ada apa-apa. Dan mungkin saya bersyukur juga Bapak Ibu. Saya udah kembali dari dunia yang hidup pikuk itu. Jadi nggak mempan kalau digoda dengan duit banyak, nggak mempan. Dan saya bukan ngomong, saya meninggalkan jabatan cukup tinggi di BUMN dan gajinya gede. Tinggalkan. Jadi kalau tawaran cuma ya sekadar dunia udah imum. Nah, Bapak Ibu buat sana sehingga Bapak Ibu betul-betul nikmat dengan Al-Quran. Dan Bapak bersyukur ya, kita bersyukur. Saya bersyukur sekali. Saya nggak bayangkan dalam kehidupan saya yang tua ini mengajarkan Quran kepada bapak-bapak, ibu-ibu, nggak kebayang saya. Berapa orang sekarang pesertanya, ada ribuan, nggak kebayang saya punya bapak ibu. Kalau boleh jujur saya Pak, pada saat saya jabatan saya tinggi, kan kebayang saya pensiun apa? Pagi makan santapan pagi di Jakarta, nanti makan malam di Kuala Lumpur, Bu. Nah, besok pagi saya pergi ke Bangkok. ASEAN kan nggak pakai visa dulu. Muter-muter habis itu pindah ke Brunei saya dulu. Itu yang kebayang mas saya. Yang kondisi, nah itu saya coba Bu, pada saat aktif, cuti, pagi nggak ada kemana-mana, udah ke Lumpur, berangkat aja ke Lumpur, Bu. Tanpa ada persiapan. Kadang-kadang di kantong saya mau ngomong 1.000 cuma duit, Bu. Berani saya ke Singapura. Kenapa? Kartu banyak. Kartu kredit itu 3 semuanya nilai tinggi semua. Kenapa? Fasilitas. Itu yang kita tinggalkan. Jadi kadang-kadang kita bagaimana mengorbankan. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau berkorban, ya nggak bisa dia. Ada aja sedikit, aduh, Ibu akan mengorbankan Quran. Maka buat standar. Apa saja yang bisa menghalangi. 2, oke. Meninggal, sakit. Yang berkaitan dengan meninggal, sakit, oke. Yang ketiga yang masih aktif, oke. Ya. Nah, sisanya jangan lagi. Diajak reunian teman, aduh, janganlah Bu. Diajak keluar kota oleh teman-teman, janganlah. Apalagi rapat undangan kenduri, ya bisa diwakilkan lah. Atau pergi setelah belajar atau sebelum belajar. Itu bagaimana menyikapinya aja Bu. Insya Allah nggak akan marah. Undang kita nggak akan. Kita datang pagi, kita datang sore ke dia. Yang penting undangannya dipenuhi. Nggak akan merusak. Itu 5 pilar ini yang penting. Nah, Bapak Ibu, makanya saya bilang tadi 95% energi kita habis di 5 pilar. Kalau materi Bu, ya Bu, materi dah. Saya katakan materi mudah. Yang susah itu 5 pilar ini. Nah, gitu ya Bu ya. Ya, tanya Bosan. Silakan Pak. Ya, saya menyambung pertanyaan Bu Uli tadi, Pak Ustadz. Jadi kata Bu Uli kan, ya kadang-kadang motivasinya untuk belajar tuh turun, kadang-kadang menggebu-gebu. Nah, saya juga ada rasa gitu, Pak Ustadz. Nah, tapi belakangan ini terpikir tadi hadis tadi itu, Pak Ustadz ya. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa'alamahu. Nah, mungkin untuk memperkuat istiqomah ini Pak Ustaz, mungkin kita pasang juga targetnya bukan hanya belajar, tapi bisa juga mengajarkannya gitu Pak Ustaz. Yes, mantap tuh Pak Beni. Siapa dulu yang diajarkan, ya kiri kanan kita. Iya. Istri. Jadi kalau target kita tinggi, kalau hanya target untuk kita tahu sendiri, mungkin ya selama ini targetnya saya itu untuk belajar sendiri aja Pak Ustaz. Kalau udah agak sulit-sulit, saya pikir ya udahlah ini untuk tugas guru aja. Tapi kayaknya kalau biar motivasinya tinggi, ya cita-citanya agak tinggi juga kali Pak Ustaz ya. Jadi pasang juga niat untuk mengajarkannya juga. Ya. Nah, itu mungkin gitu, Dr. Beni ya, saya mungkin langsung saya ingatkan saya. Pada saat kita automatically Budi ya, saat saya memahami satu kata, apa yang terpikir saya? Ya Allah, mudahkan saya mentransfer kepada orang yang sedang ingin belajar. Ya, satu paket saya buat Pak Beni ya. Jadi pada saat saya memahami, ini begini ya. Ya Allah, mudahkan saya dalam menyampaikannya kepada peserta. Jadi setiap saya dapat ilmu baru dari Quran, saya bukukan. Jadi
buku yang ini nih udah nggak ada lagi saya. Kalaupun ada lagi yang sudah tertulis, mungkin ya memang susah ditulis. Jadi niatkan mengajarkan. Betul itu Pak. Niatkan mengajar. Ini Bapak Ibu dapat harta ya. Ya, saya kalau bayangkan dunia Bapak Ibu, ya, Bu Ella punya emas sebesar pohon sekarang. Alangkah senangnya deh Ibu. Nah, kalau hilang emas itu, sedih kan? Ibu punya rasa ingin paham Quran sekarang nih. Jumlahnya 70 orang sekarang punya paham, punya rasa mencintai Quran, punya rasa ingin memahami Quran. Belumlah tentu paham Quran, tapi rasa aja baru. Saya katakan pada Ibu, andai saja saya punya alat untuk merubah rasa Bapak cinta Quran itu, merubah sebuah benda, katakan hanya sebesar padi aja. Lalu dibeli orang, punya Bu Ira Esmeralda. Saya rubah rasa cinta Quran itu menjadi sebuah benda sebesar padi. Dibeli orang. Pada itu barang apa? Oh, itu keinginan Bu Esmeralda menjadi penyimpanan Quran. Pada saya beli. Berapa kau beli? 5 triliun? No way. 400 triliun? No way. Enggak. Kau punya harta dunia dan sisi menjadi emas, enggak saya jual. Karena sebiji padi ini lebih besar harganya. Lebih mulia dari itu. Kenapa? Rasa cinta Ibu kepada Quran akan berujung surga. Di mana surga bisa dinilai dengan uang apapun di dunia ini. Tidak setara. Bapak Ibu pergi ke laut, celupkan tangan Ibu ke laut, angkat. Satu tetes itulah dunia. Dunia. Lautan luas, itulah yang akan mendapatkan di surga. Masa sih kita tidak termasuk dengan seperti itu, dan innaka la tukhliqul Allah tidak pernah mengubah janji. Itu yang motivasi kita. Ya, betul Pak, ajarin. Jadi pada saat kita paham, niatkan untuk ajaran. Itu Pak Beni, mungkin itu membantu saya Pak Beni. Pada saat saya paham, saya bayangin peserta Pak. Begitu saya dapat, wah ini peserta saya harus tahu cepat-cepat. Jadi kadang ya, chemistry bisa sampai peserta semangat juga menerimanya. Jadi niatkan khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Sebabnya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Maka saya, Bapak Ibu dapat ilmu Al-Sani, ajarkan orang, insya Allah saya ridha. Tidak ada masalah. Ibu buka, ajarin orang lagi tempat rumah Ibu, silakan. Nggak masalah. Nah Allah sudah mencatat semua. Itu Pak Beni ya. Ya, makasih. Oke, silakan yang lain sebelum saya masuk materi. Ada Bu Meli mau ngomong kayaknya nih, Bu Yolanda Sorna Putri. Ada mau tambahan Bu Meli? Dibuka mic-nya Bu Meli dulu. Mic-nya. Ada mau ditanyain atau mau ditambahkan? Yang jelaskan tadi Bu ya. Tapi menangkap apa yang Buya jelaskan tadi. Tapi apa yang dirasakan Bu Li, saya juga kadang-kadang merasakan. Tapi saya berjuang untuk setiap hari harus ada mendengarkan, setidak-tidaknya mendengarkan rekaman atau pagi harus hadir. Supaya menjadi kebiasaan, sehingga seperti Buya bilang, pada saat Allah nanti memanggil kita, kita lagi memenggal-menggal ayat. Ya. Kenapa? Kalau memanggil, kebiasaan kita Bapak Ibu ya. Pas dipanggil tuh kita nggak akan jauh dari kebiasaan kita. Yang biasanya nyekit motor, insya Allah Allah panggil mabok itu. Yang biasanya pegang kartu, panggil Allah sedang judi itu. Nah kalau kita sehari-hari baca Quran, mentadabbur Quran, jadi panggil sedang buat kata, sedang buka kamus, sedang mencari pola, sedang merangkai ayat-ayat. Itu kondisi kita sehari-hari. Itu kita nanti. Nah akan jauh-jauh dari situ Pak. Didekatkan kita gitu. Jadi bagaimana apa kegiatan utama kita dalam kehidupan sehari? Itulah kita nanti. Tadi ada survei di rumah sakit Islam ya, survei bagi Mu'aninya, dari 70 orang, hanya 7 orang yang bisa mengucapkan syahadat meninggal. 7% katanya. Kecil sekali dalam Islam. Hanya yang bisa mengucapkan syahadat 7%. Nah, kita nanti mengucapkan syahadat apa enggak? Nah, sekali lagi Bapak Ibu,
Mudah-mudahan. Oke, mungkin kita lanjut ke materi ya. Nah, saya ke materi. Nah, materi ini saya susun berdasarkan tingkat prioritas. Karena kita sudah punya pengalaman di terjemahan, inilah membedakan kita dengan metode lain. Ya, metode lain, bagaimana dia dapat dari gurunya, diajarkan lagi. Bagaimana dapat dari gurunya, diajarkan lagi. Saya enggak, karena saya belajar langsung dari Quran, mana yang penting. Karena saya mungkin kalau disilakan tuh semi autodidak. Tidak juga autodidak ini juga tidak belajar sendiri. Gabungan keduanya. Saya belajar mana, tanya mana, bahas Quran. Jadi banyak kombinasi. Jadi saya yang penting itu. Makanya mulai edisi baru ini pembagian komponen kata dalam Quran ada 3. Pembagian komponen ayat. Kata kerja, kata benda, dan huruf bermakna. Itu 3 itu aja. Nah, itu komponen ayat. Nah, dari 3 ini mana yang lebih penting? Penting kata kerja. Maka kata kerja kita kedepankan. Tadinya kata benda. Sekarang kata kerja kita depan. Jadi kata benda kita taruh. Jadi kenapa Pak Joko nanya kemarin kenapa dirubah? Itu menganggap sebuah kepentingan. Prioritas. Itu Pak Joko ya. Kemarin Pak Joko nanya ya. Pasti kan pertanyaan Pak Joko kemarin. Pak Joko? Akan dilanjut, Ustaz. Kamu masih ingat pertanyaan kemarin kan? Kenapa kata kerja ke depan? Karena saya melihat prioritas. Jadi setiap peserta paham dulu kata kerja. Pertama di kelas offline nanti. Rasa kalau offline, kata kerja ini kita mantapkan. Karena yang lain itu dari patif dari kata kerja. Yang lain dari patif, apalagi kata benda, dari patif dari kata kerja itu. Nah kalau kita udah tahu induknya, tentu kita dari patif tahu kita. Turunan-turunnya kita tahu. Nah, kata kerja dulu. Kata kerja, Bapak Ibu, pada saat membuat materi ini, Bapak ada 4 poin tadi. Bentuk, laku, kata, dan pola. Itu butuh waktu berbulan-bulan. Melahirkan 4 poin ini. Tempat singgah di rumah sakit dulu, tempat tinggal dengan apa dulu, penasaran dulu sebagainya. Tadinya saya nggak, Bapak Ibu boleh deh, yang Bapak Ibu pernah belajar tempat lain, ada nggak sekaligus 4 poin? Hanya pembandingan. Siapa yang pernah belajar tempat lain, ada nggak 4 poin ini diajarkan? Nah, 4 poin ini pada saat saya temukan, saya sujud syukur Bapak Ibu. Yang terpintas di kepala saya apa? Wih, nanti saya disalahkan oleh ulama, ini nggak pernah ada, kok kamu buat-buat sendiri. Lalu saya sendiri menjawab, nggak tahu saya. Andai saja saya dipanggil oleh Imam Nabawi, Imam Masjid Nabawi, atau Imam Masjidil Haram, atau Raja Arab Saudi yang lebih paham tentang Quran, kamu salah ini, saya akan jawab. Saya akan memberikan argumen. 4 poin ini penting. 4 poin ini menurut saya sebuah, ya saya tidak belajar tempat lain, sebuah suatu temuan yang terpetik bagi saya spektakuler. Siapa yang pernah belajar tempat lain? Saya mau tanya, siapa yang belajar tempat lain yang menemukan diajarkan 4 poin sekaligus? Mungkin dicicil, Bu. Mungkin ya tahun pertama 3 dulu, pola itu tahun ke-5 diajarkan. Jadi di kita, saya merasa kebelet kita. 4 poin itu harus diajarkan. Jadi 4 poin itu bentuk, laku, kata, dan pola itu merupakan sebuah pencarian. Saya dulu pada menceritakan nggak mengenal pola saya dulu. Salah melulu. Kenapa saya salah? Apa yang kurang? Setiap saya makan nggak ketemu terus. Nah ternyata di balik itu saya lihat, ada fa'ala, ada fa'ala, apa ini? Ini pola ya. Nah baru saya masukkan 4 poin pola. Nah begitu saya paham 4 pola, saya coba praktekkan 5 tempat ayat. Kata-kata yunfi itu kata pertama yang terpakai pola. Oh cocok, alhamdulillah. Real sani kata kerja memahami 4 poin. Bentuk, laku, kata, dan pola. Saya bikin dialog di sini sama Bapak Ibu yang terutama yang pernah belajar di luar. Siapa yang pernah belajar di luar? Mungkin saya mau tanya. Silakan, apakah kata kerja diajarkan Bapak Ibu apa enggak? Saya mungkin tanya satu apa dulu. Ibu Uli dulu. Bu Uli kan pernah belajar tempat lain. Saya sebut tempat. 4 poin Ibu Uli pernah belajar tempat lain?
Saya menemukan yang 4 poin ini baru di Al-Hasani aja, karena lengkap di tempat lain yang pernah saya belajar itu tidak ada 4 poin ini, tidak ada bentuk. Berapa lama Ibu belajar di tempat itu? Berapa lama Ibu belajar di tempat? Berapa lama? Udah 2 kali mau Lebaran. Oh, 2 kali Lebaran, berarti 2 tahun. Iya, Nah, hampir. Saya hari pertama Bapak Ibu di Hasani ketemu ini. Hari pertama di sana 2 tahun, kita nggak usah sebut. Jadi itulah yang sangat penting. Yang penting dipentingkan. Dan 4 poin Bu Uli dalam Ibu mentadaburi Al-Quran, ada nggak yang satu kata kerja Ibu temukan nggak pakai 4 poin? 4 poin selalu kan? Selalu. Kalau untuk kata kerja selalu. Selalu 4 poin. Betul. Itulah anugerah terbesar daripada metode Al-Hasani Bapak Ibu. Itulah branded kita, itulah SWOT kita, strength kita dari situ. Maka peserta Al-Hasani, saya mohon betul-betul memahami 4 poin itu. Bentuknya harus dipahamin, pelakunya dipahamin, akar katanya apa, polanya apa. Ini Bapak Ibu tidak temukan di tempat lain. Hanya ada di Al-Hasani. Hari pertama Ibu kenalan ke depan, hari pertama Ibu kenalan dengan Al-Hasani, belajar secara resmi di kelas, inilah Ibu yang kenalan pertama. Dan ini penting sekali. Kita nggak mutar sana, nggak mutar sini. 4 poin ya. Siapa lagi yang lain? Ada lagi yang lain yang tempatnya pernah belajar, nggak usah disebutkan tempatnya, diajarkan yang Bapak. Bu Yorni Satria pernah belajar tempat lain? Enggak ya. Enggak. Enggak ya. Nggak pernah ya. Siapa lagi? Bu Desnawati pernah belajar tempat lain? Bu Desnawati nggak? Enggak, Buya. Kan nulisnya baru di sini, Buya. Nah, saya tanya pesan nih, pesan yang malah melintang. Pesan. Ya, assalamualaikum. Saya pesan nih. Salam, pesan. Pesan kan malah melintang juga tempat lain. Ini kita lagi sosialisasi materi kita. 4 poin. Bapak Ustaz pernah belajar tempat lain? Yang jelas tuh ya, tempat lain belajar, tapi dengan sini percepatnya akan beda. Ya. Percepatan saya lebih cepat. 4 poin yang nggak lain ada. ada 4 poin. Nah, pasal dalam metode Al-Quran, ada nggak yang tidak 4 poin? Kata kerja Bapak temukan ini. Ada nggak cuma 3 aja? Selalu 4 poin kan? Selalu 4. Ya, selalu 4 poin. Selalu 4. Nah, itu yang saya bilang, saya terus terang Pak Saad, kita kan seorang akademik nih, saya tamatan UNAM. Nggak pernah terjun pondok, kok Allah berikan gitu ya. Saya terus terang, kenapa Allah berikan titip saya? Yang saya sebelumnya nggak dapat informasi dari manapun, nggak dapat saya. Cuma saya pengen mengulang-ulang Quran aja. Ini apa artinya ini? Buka lagi, ini artinya apa? Selalu penasaran satu ayat. Sampai saking penasarannya, singgah di rumah sakit 3 hari. Singgah di rumah sakit saya. Karena saking penasarannya nggak dapat, masuklah rumah sakit 3 hari. Nah, sampai di rumah sakit disuruh istirahat total. Dan saya divisi dokter, setelah itu jangan banyak pikir. Tapi saat itu saya pulang ke rumah sakit, nekat lagi pasar. Duduk lagi, belajar lagi. Mau sakit lah, nggak salah. Yang penting saya tahu katanya. Ulang lagi. Nah, saat itulah Allah memberikan hidayah. Oh, ini begini. Saya kalau ingat masa lalu itu, kembali ke masa lalu, saya nggak mungkin terjadi, Bapak Ibu. Seorang yang masuk ke rumah sakit dengan banyak pertanyaan yang nggak ada, tahu jawabannya, bertanya juga nggak tahu tempat kemana. Waktu itu HP tahun 2003 nggak ada, HP kemana, apa WA nggak ada. Masuk rumah sakit, pulang rumah sakit, duduk lagi belajar, tiba-tiba tahu. Saya berani mengatakan antara Bapak tahu dan tidak tahu bedanya selaput, Pak. Selaput ini adalah pengalaman nyata saya. Mungkin seorang guru nggak berani mengatakan seperti itu. Bedanya paham tak paham yang selaput nggak berani. Nggak berani karena saya mengalami. Itu saya alami besar. Jadi hari ini detik ini saya nggak tahu, bongkar lagi, cari lagi. Oh ini ya. Maka bapak-bapak ibu-ibu yang sempat ngomong, oh begitu. Oh gitu ya Pak Ustadz. Oh gitu. Bapak-bapak ibu-ibu, bapak-bapak mungkin nggak tahu. Kadang-kadang air mata saya mengalir. Ingat masa lalu saya. Oh gitu ya. Artinya apa? Langit sedang intervensi pada bapak ibu. Ibu sedang mendapat hidayah dari Allah. Bapak sedang mendapat hidayah. Nah, masalahnya sekarang pertahankan itu. Pada saat ibu bapak mendapatkan, oh ini ya, baru terbenakkan. Nah, itulah hidayah Allah. Itulah yang mahal harga. Nah,
Nah, jadi kata kerja kembalikan 4 poin. Jangan sampai lepas dari 4 poin. Dimanapun Bapak Ibu, seluruh penamping saya sampaikan 4 poin, jangan lupa. Latihan dari peserta. Kalau sudah tahu 4 poin Bapak Ibu, mulai Ibu baca Al-Fatihah sampai Quran Nas, itu nggak akan lepas, Bu. Nggak akan lepas di situ 4 poin itu. Itulah kemudahan Quran yang bisa diempiriskan. Mudahnya Quran itu bisa diformulasikan. Yang Quran itu pertama 4 poin, yang kedua 3 huruf. Itulah kemudahan Quran itu. Tidak sama dengan bahasa dunia lain. Bahasa dunia lain nggak bisa diempiriskan. Bahasa Indonesia bagaimana merumuskannya? Hanya kata kerja apa ya. Tapi kalau 4 poin itu nggak bisa. Nah, jadi Bapak Ibu, setiap peserta ini saya himbau untuk tetap memahami 4 poin. Pakai tetap 4 poin. Ya, karena dari Al-Fatihah sampai Qul A'udzu Birabbil Nas akan lepas dari situ. Bentuk, pelaku, bentuk dan pelaku hurufnya sama. Akar kata 3 hurufnya. Cara mencari akar kata sudah ada materi nanti. Kemudian pola. Pola juga tahu kita apa huruf tambahan. Dengan demikian Bapak Ibu nyaman dalam. Jadi memahaminya mudah. Poin. Oke, jadi kita bicara 4 poin dulu. Bapak Ibu kalau ada yang bertanya silakan. Ini baru cerita tentang bagaimana mendapatkan 4 poin. Statement terakhir saya 4 poin ini Bapak Ibu, andai saja saya dipanggil oleh Raja Arab Saudi, dipanggil oleh Imam Nabawi, dipanggil oleh Imam Masjidil Haram, kamu membuat teori ini nggak jelas nggak apa nih, maka saya bertahan. Saya akan tetap pertahankan. 4 poin ini penting. Dan sampai saat ini saya tidak pernah menemukan ayat yang tidak ada 4 poin. Nggak ada. Setiap ayat pasti ketemu 4 poin. Kata kerja. Nah, kalau Bapak nanti ketemu kata kerja, oh Pak Ustaz, nggak perlu 4 poin, cuma 3 ini aja. Bos ini. Kalau ada ya. Jadi sampai saat ini nggak ada. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan silakan. Ada yang 4 poin dulu nih. Nanti baru materinya di minggu berikutnya. Jadi sekarang kita filosofi 4 poin dulu. Ini adalah strength dari metode Al-Sani. Bapak Ibu metode Al-Sani berbanding dengan metode lain, nanti 4 poin Ibu pahami, Ibu akan berbeda dengan metode lain. Saya banyak ikut metode, Bu. Udah puluhan saya ikut metode, bukan 1-2, Bu. Puluhan saya ikut. Nggak ada yang mengajarkan saya ini. Saya dapat sendiri. Silakan Ibu Ira, mungkin ada komentar, silakan Bu Ira. Ya, silakan buka mic-nya Bu Ira. 4 poin Bu Ira. Apa yang berasakan dengan 4 poin? Ya Bu ya. 4 poin itu memang setiap kata kerja ya kita tidak, kalau misalnya kita udah belajar ini gitu, kalau saya ngerasanya otomatis tuh udah kepengen tahu aja gitu dengan kata kerja itu bentuknya apa, kemudian itu pelakunya siapa, kemudian akar katanya, cari pola. Kemudian, ada nggak Bu Ira menemukan satu kata kerja yang nggak ada dan 3 poinnya, yang 4 poinnya nggak masuk? Oh ternyata nggak perlu bentuk atau nggak perlu akar kata, ada nggak satu aturan kata kerja yang tidak temukan? Enggak Bu ya. Ya selama saya belajar belum pernah Bu ya. Inilah mutiara yang kita gali dalam Al-Quran Bapak Ibu. Coba kalau kita belajar Quran hanya dari terjemahan nggak tergali. Pak. Ini barang tambang yang mahal. Saya mendapatkan di sebuah barang yang betul-betul mutiara yang kita gali dari Quran. Yang saya sangat bersyukur, sangat bersyukur. Ini penemuan ini 4 poin ini bukan saya buat-buat, bukan saya dramatisir, Bu. Inilah kemudahan Al-Quran itu. Yang Allah titip sedikit ke metode Al-Sani. Yang mana kalau kita ingin saya ingin paham Quran, Bu, dari tahun 97, 6 tahun nggak bisa. Nah, tapi karena berkat kegigihan kita, Allah bukakan. Jadi Bapak Ibu juga gitu nanti. Semangat. Siapa tahu Bapak menemukan lagi yang lain, karena Al-Quran itu sangat dalam. Tidak tertutup kemungkinan Bapak menemukan kata benda nanti yang 3 poin, mungkin berapa poin. Nah, jadi Allah hasil itu kan selalu seimbang dengan usaha. Ya, luar biasa Bapak Ibu Al-Quran ini ya. Tidak ada yang bahasa lain. Syukuran Bu Ira ya. Ada lagi yang lain Bu, apa poin? Kita ada tanya Pak Ustaz. Silakan Pak. Nah selama ini kata kerja itu kan ada 11 itu Pak Ustaz ya.
Pola. Ya, polanya. Fa'ala, af'ala, fa'ala, fa'ala. Nah, ternyata kan belakangan setelah kita belajar kan ada juga yang belakangnya pakai tasdid, Pak Ustadz. Darah misalnya. If'ala. Ya. Nah, darah, kemudian ada juga yang ada huruf sia di tengahnya. Ya. Ada juga yang ada huruf sia di belakang. Nah, itu apakah di buku baru ini udah udah ada, Pak Ustadz? Ya. Kalau di buku lama belum ada tuh, Pak Ustadz. Ada juga, cuma di rumus belakang. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini kan sama dengan makan bubur panas. Jadi pinggir dulu, Pak. Pinggir dulu. Jadi yang kurang banyak tampilkan, if Allah nggak banyak tampil, Pak. Jadi karena ayatnya sedikit, ya kita utamakan yang banyak dulu. Sebenarnya sama Quran, Pak, yang pola yang harus kita pahami, pola af'ala, pola fa'ala, dan pola fa'ala. 3 itu pola paling banyak. Istaf'ala, ifta'ala juga banyak, tapi banyaknya nggak sama dengan yang 3 itu. Sebenarnya kalau paham yang 3 ini, yang lain itu ikut saja, Pak. Kata kunci apa? Lihat huruf tambah. Lihat huruf tambahan untuk pola. Maka tahap pertama, kita target pertama di offline nanti, pertama 4 poin, kedua cara buka kamus, ketiga cara mencari pola yang ada di kamus. Itu tuh penting sekali. Karena kita dari kilometer 0 ini. Jadi tidak ada vocab sama sekali. Kita andalkan kamus yang 2 itu insya Allah pendapat dari beberapa pengasuh pondok cukup. Nah, jadi pola-polanya gitu ya Pak. Ya. Oke. Silakan yang lain 4 poin, masih kita bikin 4 poin. Silakan Pak Joko. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Memang kalau saya perhatikan semakin dibuka pada silakan Pak Ibu yang mau bicara dulu. Ya Pak, saya mau dulu. Silakan Pak. Baik itu dari metode Ustadz mengajar ataupun mungkin dari materi-materi yang ada ataupun buku yang Ustadz terbitkan ini, edisi baru ini, saya lihat semakin memudahkan kami untuk belajar Ustadz. Jadi mulai dari Ustadz dalam menerangkan itu memang kalau saya perhatikan dari kawan-kawan peserta yang ada, saya ini kan termasuk mungkin dari kelompok ini kan paling lama Ustaz. Ya. Kelompok paling lama dan paling bebel. Paling lama paling bebel Bapak Ibu. Langsung belajar, tapi pada saat itu langsung belajar ya, langsung dilatih jadi penanti. Jadi Ustaz, kalau saya perhatikan sebetulnya itu 5 pilar itu ujung tombaknya di istiqomah Ustaz. Sekalipun kita merasa sulit, kalau istiqomah ya tetap aja lama-lama juga sedikit-sedikit yang masuk gitu loh. Ya. Nah, itu istiqomah itu yang paling utama itu memang. Bu Meli ini katanya kan. Istiqomah dengan hajat yang kuat itu sebetulnya kan beda-beda tipis itu. Ya. Iya itu. Jadi sebetulnya begitu Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, Ustadz Riza yang saya hormati, Bapak Ibu yang berbahagia. Sedikit saya ingin tahu Ustaz, kaitan dengan pola-pola yang ada, karena kadang-kadang kan beda pola ini kan juga artinya juga sangat jauh beda gitu loh Ustaz. Ada nggak Ustaz kunci utama selain kemarin Ustaz kan pernah sampaikan kalau pola fa'ala, pola af'ala itu kan biasanya kan mekan kan gitu Ustaz ya. Itu kan umumnya. Kemudian kalau pola fa'ala, kemudian tafa'ala itu biasanya kan yang menyatakan saling kan gitu Ustaz ya. Saling. Kemudian istaf'ala itu biasanya yang menyatakan biasanya meminta, memohon atau merasa kan gitu. Nah, kemudian tapi ini kan masih banyak ini Ustaz pola-pola yang lain ini. Kira-kira ada nggak Ustaz kunci yang perlu kita pegang supaya pola yang minimal 11 ini karena walaupun nanti ada muncul pola-pola khusus walaupun itu juga jarang. Nah, itu kira-kira ada nggak Ustaz yang kita pegang gitu Ustaz? Oke. Baik Bapak Ibu ya. Kita pegang kamus Mamun Yunus. Di kamus Mamun Yunus ada Pak. Kamus Mamun Yunus ada. Jadi saya coba melihat kadang-kadang tingkatnya cuman ya 50-50 lah Pak.
Nah, jadi pola fa'ala misalnya di halaman kamus 2 ya. Kamus 2 ini dua memahami. Pola fa'ala membuat. Nah, pola afala dan pola fa'ala membuatkan, makan. Nah, pola tafa'ala terbuat. Pola fa'ala buat membuatkan. Itu saling membuat. Tafa'ala pura-pura membuat. Ifta'ala terperbuat. Infa'ala juga terperbuat. If'ala masuk membuat. Istama'ala minta membuat. Ini sebenarnya hanya 50-50. Hanya ini gambar besarnya, Pak. Pedoman kita utama tetap buka kamus. Tetapi ya ada pada saat Bapak baca Quran nanti ada akhraja, ada pola afala dan pola fa'ala mekan. Umumnya mekan, umumnya. Tapi tidak selalu. Jadi kaidah yang tertinggi dalam gramatikal kita, Pak, setiap kaidah ada pengecualian. Itu paling tinggi, Pak. Jadi kalau Pak Joko membuat satu kaidah, nanti ketemu kata yang tidak cocok dengan itu pengecualian. Jangan dibatalkan kaidah ini, Pak. Nah, itu yang saya melihat metode lain dibenturkannya. Ini metodenya, kayak kaidahnya katakan A. Nanti temu ayat, oh kok nggak A, B? Oh salah, ini dibenturkan, ini salah. Saling menyalahkan. Enggak, itu pengecualian itu, Pak Joko. Nah, itu saya sangat bersyukur dengan kaidah itu. Anak saya, Dede, saya, itu yang sangat berharga ke saya. B, setiap kaidah B ada pengecualian. Kalau saya tidak dikasih tahu ini, Pak, saya akan pusing sendiri. Nah, dalam KKL, saya buang KKL-nya tinggal 2 huruf ya pola, doma sukun, maka tambahkan waw. Banyak ayat tambah waw, tapi nanti ada tambah ya. Oh, itu pengecualian B, katanya. Oh. Saya kadang-kadang hanya berpikir begini, Ustaz. Inilah kedalaman ilmu Al-Quran. Jadi kadang-kadang ringkasan yang sudah kita buat itu nggak cukup gitu, Ustaz. Iya. Nah, kita temukan hal yang baru lagi. Iya. Nah, ini sudah, ini ternyata masih ada lagi, ya gitu, Ustaz. Saya bersyukur Pak Joko bahwa kita diberikan satu kaidah pengecualian. Saya terus terang bersyukur. Jadi, satu itu saya bersyukur. Anak saya sekolahkan di Gontor, bersyukur saya dia dapat ilmu itu. B, ingat B, setiap kaidah yang dibuat ada pengecualiannya, Pak. Nah, yang lain dibenturkan. Nah, saya nggak mau, makanya selalu saya bilang, begini silakan sana. Ingat, sini begini, saya nggak mau dibentur-benturkan ini. Nah, kenapa? Oh, misalnya ini pola afala, oh enggak, ini pola fa'ala. Gitu. Itu ada pengecualian. Ya. Ada beberapa pengecualian. Syukur. Baik, Bapak Joko, silakan. Makasih ya. Ada lagi yang lain? 4 pilar. Mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, 4 pilar ini, 4 poin ini, satu bentuk, pelaku, akar dan pola, apa kriterianya? Bapak Ibu dalam menemukan kata kerja, dengan gampang Ibu menentukan 4 poin ini. Kalau masih mikir, apa ya? Saya bertanya kepada Ibu, bisa satu kata, Bapak ada interval waktu menjawabnya, maka Bapak-Bapak, Ibu-Ibu saya anggap perlu lagi dilatih untuk 4 poin. Saya tanya misalnya nanti, Bu Iva Mintarsi, kata yuapsipkum, coba uraikan. Ada interval waktu 3 detik aja. Udah, berarti harus diterangkan kembali. Ya otomatis sekali, otomatis ya. 4 poin ya. Ingat 4 poin ini merupakan sebuah SWOT kita, strength dari Al-Asani. Saya pengen semua peserta Al-Asani betul-betul menerapkan 4 poin ini dalam kata kerja. Apa bentuknya? Siapapun dia, Pak Saan yang di senior, Pak Husen di kelasnya Pak Husen, Pak Bupati di kelas Bupati, Bu Nel, semuanya setiap kita kerja 4 poin itu wajib. Boleh tanya, Bu ya? Silakan Bu Yorni Satria. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 4 poin ini urutannya waktu kita mencari itu harus ya, urutannya udah. Urutan itu ya, Bu ya. Bentuk dulu baru pelaku. Ya. Kenapa bentuk dan pelaku? Itu bentuk dan pelaku itu urutnya sama. Ya. Nah, itu udah start. Dan akar kata. Saya mengibaratkan aturan itu sangat teliti dalam menyusun. Ya. Jadi aturan itu yang penting pertama, penting kedua, penting ketiga. Kenapa? Sebenarnya akar kata dan pola itu bisa berbaring. Mau bikin maghrib. Logikanya, Ibu, nah logikanya. Ibu misalnya saya, Ibu dari Jakarta. Ibu misalnya datang dari Lembang. Misalnya di kota lain. Pergi ke Jakarta. Ibu telepon saya. Ibu menyebutkan nomor kamar hotel dulu. Ibu di mana Bu nginap? Bu Yeni Satria.
Di mana nginap, Ibu nyebutkan nomor kamar hotel dulu atau nama hotel dulu? Nama hotel dulu. Nama hotel dulu ya. Ya. Nah, apa bedanya kalau Ibu nomor hotel dulu atau nomor kamar dulu? Padahal dua-duanya mau disebutkan kan? Mana lebih penting, nama hotel atau nomor kamar? Hotel dulu, Buya. Nama hotel dulu kan? Iya. Nah, kira-kira ada nggak kejadian yang ekstrim yang bisa membuktikan bahwa kalau saya bilang sama aja kok, atau disebutkan dua-duanya, ada nggak kondisi ekstrim yang bisa membedakan, oh iya ternyata penting dulu nama hotel. Ada nggak bisa kondisi ekstrim? Ya kalau nomor kamar dulu orang nggak tahu mau kemana. Bisa saja hotel yang berbeda. Anda saja Bu Yuni Satria telepon, Bu Yuni, Ibu nginap di mana Bu? Di kamar 13. Tahu-tahu bleng, Bu jatuh. Kamar 13 kemana mau saya cari? Ya. Di hotel Jakarta kamar 13 banyak sekali. Tapi begitu disebut, Ibu benar mana? Di Grand Cempaka. Oh, Cempaka seperti putih toh. Saya tahu nih. Kalau Ibu belum sempat menyebutkan kamar hotel, Ibu misalnya entah itu kejadian sesuatu meninggal, saya bisa cari Bu. Saya bisa ke sana, pasti di sana tahu orangnya kan. Itulah manfaatnya didahulukan nama hotel. Nah, begitu juga di akar kata ini. Didahulukan akar katanya. Supaya apa? Kita tahu dulu di kamus tempatnya. Baru di bawahnya pola. Jadi pola itu ibaratnya, akar dan pola itu ibarat rumah dan kamar. Kamar kan belakangan, alamat dulu ya. Alamat rumah dulu baru kamar. Makanya saya usahakan kepada Bapak Ibu, saya himbau teratur bentuk, pelaku, kata dan pola. Kalau Ibu mengatakan pola dulu, op, saya akan bilang op. Kenapa? Ini susunnya udah rapi. Tolong diikuti nanti ya, bentuk, pelaku, kata dan pola. Terima kasih, Bu ya. Sudah dapat 4 poin ini, insya Allah. Oke, silakan Bu Nizurmiati. Ya, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai pendatang baru, 4 poin ini benar-benar sangat membantu Ustadz. Terutama maksudnya orang yang sudah punya dasar pengetahuan bahasa sebelumnya. Jadi dengan 4 poin ini, kalau menurut Uni kita sudah dapat satu kalimat, sudah ada unsur subjek, sudah ada unsur predikatnya. Ya. Jadi memang dan sangat cocok, sangat setuju kalau ini memang jadi urutan nomor 1. Jadi ya sangat penting. Ini pokoknya ibaratnya. Sedangkan kata benda berarti nanti sebagai objek dan sebagainya. Itu sudah langkah selanjutnya. Tapi yang jelas langkah awal kita sudah dapat pola kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat dengan 4 poin ini. Alhamdulillah mudah dipahami untuk orang awam seperti kami. Makasih Ustadz. Alhamdulillah. Jadi 4 poin ini merupakan sebuah standar yang baku Bapak Ibu ya. SOP baku ini. Saya lihat. Boleh nanya Bu ya? Silakan Bu Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih awam ya Bu ya. Sudah lama ingin belajar, baru sekarang bisa dapat ketemu tempat dan guru yang seperti Buya ya. Dari 4 poin, bentuk, pelaku, akar kata itu saya udah jelas. Nah, sekarang yang pola ini ke arah mana Bu ya? Dan tujuannya apa? Artinya apa gitu? Oke. Pola Bapak Ibu akan berujung ke arti. Jadi akar kata tempat kita mencari artinya, pola akan berujung kepada makna. Jadi beda pola, beda arti. Kalau ibarat makanan itu beda ramuannya itu beda rasa. Kayak bumbu. Kayak bumbu lah. Kalau rendang Padang banyakin nanti apa tuh cabai sama lengkuas. Kalau sumurnya apa banyakan kecap nanti. Akan beda sih. Jadi 4 poin itu akan bermuara kepada penterjemahan yang benar nanti Martin. Akan berujung kepada penterjemahan yang benar. Salah kita menentukan pola, salah kita menerjemahkan. Jadi untuk membuat satu kalimat kita harus tahu pola ya. Ya, kata kerja untuk kata kerja kita harus tahu 4 poin itu. Untuk kata kerja ini kan kita bicara kata kerja sekarang. Iya, kata kerja dalam kalimat gitu, Bro. Ya, betul. Dan kata kerja merupakan tiang utama dari ayat itu. Iya. Oke? Ya, terima kasih ya. Oke, siapa lagi yang silakan bertanya? Kita mungkin masuk 4 poin aja dulu ya. Tadi Bu Eni Zarnudin kayaknya apa saya mau tanya kayaknya ini. Silakan Bu.
Ediza Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ini semua sih mukjizat dari Allah aja sih. Saya nggak bisa mencurahkan dalam bentuk kata-kata, Buya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk belajar Al-Quran ini lebih dalam. Memang background saya dididik sama ibu bapak itu memang agama melalui Al-Quran. Ya. Dari zaman didikan dari Buya Hamka. Ya. Aduh, maaf sedikit agak emosional ini. Ya. Silakan Bapak, silakan. Alhamdulillah dengan adanya kondisi COVID ini membawa hikmah bagi saya, ya saya juga bisa berproses berbasis dengan Zoom ini, diperkenalkan kepada Buya untuk membelajarkan gramatika Al-Quran. Cuman proses saya ini memang agak lemot, tapi alhamdulillah. Tapi istiqomah ya. Oh, itu wajib, Buya. Itu wajib, Buya. Setiap kapan ada kesempatan, Al-Quran selalu di sebelah bantal saya. Ya, alhamdulillah. Siap saya baca. Ya. Cuman 15 hari ini memang saya tidak pernah ikut Zoom di pagi karena tadarus di Majelis Taklim, Buya. Ya. Itu yang agak menyita saya, akhirnya 15 hari saya absen. Insya Allah saya selalu istiqomah untuk memproses lebih lanjut, Buya. Nggak ada kata-kata yang yang membuat saya ini, karena saya posisinya juga masih proses belajar sih, Buya. Ya. Tapi enaknya adanya gramatika ini membuat daya ingat saya jadi lebih membaca kalimat Al-Quran, ingat dengan artinya itu lebih lebih cepat hafal ya. Bukan hafal, mengerti, Buya. Mengerti ya. Paham. Mengerti, Buya. Cuman penerapan di dalam kehidupan sehari-hari ini yang masih banyak benturan-benturan dengan lingkungan yang ada. Ya. Oke, sementara itu dulu, Buya. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit, Abi. Silakan Pak Emi. Oleh dari semua keterangan Abi tadi itu, saya sangat terkesan dengan ini, Bu. Di hal ini tidak boleh bingung, tapi diganti dengan penasaran. Tapi kalau kita betul-betul melaksanakan yang penasaran itu, Bi, insya Allah istiqomah itu akan berjalan seiring dia. Itu mungkin itu saja, Bi, yang aneh. Jadi kita tidak sebatas di ucapan saja, memang harus dipraktekkan gitu mungkin, Bi. Mungkin saya tambahkan dikit penasaran saya kan. Saya kan penasaran itu pada saat awal itu masih rumah sakit, Pak. 3 hari dirawat. Kenapa? Karena kurang tidur, Pak. Kurang tidur. Ya bayangin ya kondisi dulu, Pak. Kalau kasusnya baru keluar, lekat satu keluar, buku satu keluar, semuanya belajar di ruang tamu. Itu tuh tidur hanya berhenti belajar itu kan makan ke masjid tidur. Dan tidur tuh paling sehari 1 jam, jam 2 bangun belajar lagi. Habis subuh ke masjid, habis itu belajar lagi. Tidur siang jam 9 10 tidur. Bisa belajar lagi. Paling tidur sehari 3-4 jam. Nah, karena kurang tidur tadi hari ketiga itu jatuh. Dan itu banyak pertanyaan yang nggak terjawab. Penasaran. Nah, pulang ke rumah sakit, dokter suruh istirahat. Kan penasaran masih tinggi. Saya pulang ya belajar lagi. Mau sakit lah, nggak peduli saya. Tetap belajar lagi. Nah, saat belajar lagi itulah Bapak Ibu boleh percaya boleh enggak kebuka di situ. Oh, ini begini ya. Itu nggak belajar itu di rumah sakit tidur bisa total kok. Pas pulang rumah sakit itu saya buka lagi, saya nggak mau 3 hari nggak belajar kan, duduk lagi, saya buka lagi buku itu, saya buka lagi ayat yang tertunda. Oh, di situ baru dapat ini begini, oh ini kata kerja begini, ini begini, ini KKR, ini KKR, oh gitu ya. Nah, jadi hajat yang kuat itu saya nampakkan walaupun risikonya besar. Kalau hajat yang kuat nggak mau risiko, nggak jadi kuat namanya itu kan. Hajat yang kuat itu memang ada sedikit tantangan, risiko di situ. Ibu di kantor mungkin dipecat. Saya pada saat belajar, Bapak Ibu ya, saya belajar kita cuti. Nggak boleh cuti seminggu sebelumnya. Saya bilang silakan, saya tetap cuti. Mau turun pangkat, no problem. Mau turun apa, nggak masalah. Saat itu keinginan hajat yang kuat sekali. Jadi ya, akhirnya ya terjadi
persetujuan ya udah. Jadilah salah. Jadi itu hajat yang kuat itu ya. Oke, Bapak Ibu, ada tambahan yang lain, kita masih materi ya 4 poin. Mudah-mudahan terbenakkan 4 poin ini Bapak Ibu ya. Ini merupakan sebuah kekuatan kita. Bukan hal yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu tidak menemukan di tempat lain, bersyukurlah 4 poin ini ya. Banyak metode yang masuk ke sini. Terus saya tanya pola, labakan. Labakan. Nggak tahu, apalagi usia nanti kita usia. Nah, jadi Bapak-Bapak, Ibu ya, ini sebuah Bapak Ibu ya, ibarat rumah makan, ada masing-masing punya kelebihan. Memakan selamat itu kelebihannya lah, rendangnya itu. Rendangnya tuh enak sekali. Pola kakap, ada lagi yang enak. Nah, di Al-Sani, 4 poin itu merupakan sebuah kelebihan. Jadi kelebihan itu utamakan Bu ya, elaborate dia. Betul-betul pahami. Kalau nggak paham, kita kerja 4 poin itu, tanya terus. Tanya ke guru pembimbing, tanya ke saya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Bu Ipa ada mau tanya? Bu Ipa kayak ada mau tanya. Silakan Bu Ipa. Silakan buka nih Bu Ipa. Nah, silakan. Assalamualaikum Bu ya. Poin ini apa yang Bu Ipa rasakan dalam metode Budakta? Saya merasa di kata kerja ini memang sangat perlu sekali mengenai bentuk, pelaku, akar kata, dan pola. Tadinya saya tidak tahu sama sekali Bu ya. Saya merasa ada yang di 5 pilar itu yang keempat itu bahwa Al-Quran itu mudah, dan mudah kan Bu ya. Ya. Seperti di surat Al-Qamar ayat berapa itu 17, 2, 32, 40 kalau saya nggak salah. Ya. Tapi kadang-kadang Bu ya saya merasa ya Allah, kok susah banget ya Allah, kok susah banget ya Allah. Saya nangis ke Allah. Bu ya. Ya Allah, hamba adalah manusia yang bodoh. Saya bilang gitu. Tolong ajarkan hamba Engkau yang mengajarkan Al-Quran melalui Buya Rizal. Saya ngomong gitu Bu ya. Ya. Tadi setelah itu baru saya tenang Bu ya. Terus bisa Bu ya. Tapi kalau nggak latihan tiap hari tuh kadang lupa lagi dah itu Bu ya. Itu gimana jalan keluarnya tuh Bu ya? Ya, latihan terus ya Bu ya. Saya ketemu seseorang, pernah ketemu nih. Udah lancar semuanya. Iya. 6 bulan nggak latihan, ketemu saya tanya, takut beliau. Tiap ketemu saya ngelak-ngelak, saya tanya, ketemu nggak bisa lagi ke Pergo, diakui 6 bulan saya latihan nggak bisa lagi. Jadi makanya Bapak Ibu, kita punya istiqomah tadi. Coba lah, 6 bulan aja Ibu nggak latihan, hilang semua. Awal lagi, nol lagi. Jadi, kan 6 bulan Bu ya, 2 hari aja nggak. Makanya Bu ini liburnya jangan panjang-panjang. Iya. Oke Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu ya. Sebagai penutup saya minta Pak Sangat Mudi, orang tua kita ya. Pak Sangat Mudi, kita anggap orang tua kita tentang 4 poin ini. Kita kan kemenangan 4 poin ini. Perbandingan Pak Sangat dengan dokter lain apa namanya? Bantuan 4 poin ini di metode cara kita menerima Quran. Mungkin kita minta pendapat Pak Sangat Mudi. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling penting pertama yang metode Buya ini itu kalau kita sudah masuk yang sebelumnya itu percepatan 2-3 kali lipat itu. Saya merasakan betul. Sesudah itu saya tidak bercerita dengan Buya. Saya terperangah gini. Oh ini. Nah, sesudah itu semakin ada pertanyaan itu membuat saya mengacu gitu. Tapi tadi pesan Buya 4 pola itu penting. Nah, pola dasarnya itu kan 3 huruf itu. Yang 3 huruf minimal kalau kita sulit mencari akar kata, kita cari semua KKL itu fathah semua. Baru pola berikutnya itu kan ada KKSAD-nya itu ada pola ain huruf ketiganya itu doma, kasroh, suku fathah itu. Nah, tinggal lagi. Nah, kemudian kita harus kuasai perubahan huruf sia. Huruf sia itu kan ada di akhir kalimat, akhir kata kerja, ada yang di tengah, ada yang di awal, ada yang dua itu ada huruf asli di tengah, ada huruf asli di awal. Itu harus kita, tapi tidak banyak itu. Kemudian kita harus hafal ke bawah.
perubahan dari huwa, huma, hum, terus ana itu, nahnu, itu terus hafal. Kemudian pola-pola. Jadi kalau kita pola awalnya itu adalah KKL, pola utamanya itu, pola berikutnya KKB, KKP, apa segala macam itu turunan. Kalau itu sudah kuasai, insyaallah. Cuma jangan coba-coba bahwa ini kita ketemu sulit dalam apa kan ada kesulitan. Jangan kita salahkan Al-Qur'annya. Itu yang kita salah itu kita yang tidak tahu cari polanya. Al-Qur'annya tidak pernah salah. Itu sumber bahasa Arab itu dari Al-Quran. Pola yang muncul itu, coba lihat nanti. Hanya saja ada pelaku yang paling banyak, ada yang paling sedikit. Kalau pelaku hunna itu paling sedikit, karena kan tak ada banyak. Tapi pelaku yang lain, anta, antum, zatu, huwa, huma, hum, antum, itu paling banyak pola itu. Nah, itu yang paling perlu panukan. Sehingga ada metode yang namanya pola diajarkan. Ada pelaku, huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Ana, nahnu. Ada metode yang itu aja diajarkannya. Ada. Karena itu yang banyak ya. Ya, kalau kita kan pelaku pertama itu kan huwa. Huwa tanya huruf patah. Kalau KKL kan huruf patah di depan. Huwa lah itu. Nah, kalau dia huruf pakai panjang, alif tambah alif, itu huma. Tambah waw nun, tambah apa lagi? Itu waw, waw alif, hum kan. Terus ke bawah. Nah, tapi begitu hunna itu polanya sama. Tidak sulit kita anunya. Oleh karena itu kita apa di ulik-ulik Pak Hadril itu memudahkan kita. Ya. Tapi apalagi lebih bagus kita hafal kan. Ya. Nah, gitu. Nah, itu yang pula Ya. Nah, cuma yang ada yang agak perlu meras otak dikit. Kalau ada kata yang berubah. Jadi ta, wow jadi ta, jadi apa kan? Sot jadi itu kan sot jadi anu ya. Ta itu kan dan itu mau tidak mau nanti ketemu. Tapi kuasai yang lain dulu. Ya. Itu yang ketemu dengan sendirinya. Itu. Nah, jadi kalau ibu kalau saya hitung itu satu hari itu ada yang 4, ada yang 5 kali masuk saya. Pagi jam 7.30, jam 10 baca Quran, sore jam 4, malam lagi. Nah, sudah itu saya tambah lagi di luar. Di luar itu belajar belajar baca kitab gundul. Saya praktekkan dari sini dapat itu. Dari yang apa ini kan? Karena huruf-huruf itu berpengaruh. Nah, itu yang anunya. Alhamdulillah gitu. Jadi jangan patah semangat itu. Amin. Jalan terus ya. Jalan terus. Oke. Nah, yang paling parah itu apa itu? Kalau saya disodori, ini Pak Saad, itu yang ngigal ya Pak. Bau tidak bau kan? Tadi nutup nutup kasin tadi Pak Saad kita coba sedikit batas itu. Cuma karena kita terbiasa membuka-buka akan muncul itu. Nanti akan mudah gitu. Tidak ada yang tidak mudah. Asal diulang. Tapi kalau kayak anak gadis bertelur, ayam gadis bertelur itu tidak jadi. Bertelur itu ada itu bata metafos. Ya, bececeran anak jadi. Itu pesan saya gitu aja. Terima kasih Bu ya. Terakhir sebelum saya tutup nih Mbak Pepe sesapa nih. Mbak Pepe ini saya kenalkan Bapak Ibu. Pertama yang kita dihantam badai dulu macam-macam lah. Ini Mbak Pepe yang pernah bisa. Assalamualaikum Mbak Pepe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak Pepe? Apa ya Bu ya? Cerita apa ini Bu ya? Mungkin Mbak Pepe ini bagian pilar Al-Sani. Ya. Udah mau tenggelam kita, tapi Mbak Pepe yang menguatkan saya dulu sampai saya dibawa kemana-mana. Mbak Pepe pendamping saya dulu sebagai pensupport moral dulu. Dulu kita berjuang itu Bu ya, tumbuh tenggelam Bu. Banyak fitnah, banyak hasutan, bahkan terakhir itu yang mempina kita tuh diajak carok Bapak Ibu ya, carok gitu ya. Jadi alhamdulillah selesai semuanya. Pak Pepe mungkin ada semacam sepatah kata 2 kata terhadap buku yang baru atau 4 pilar 4 poin tadi Mbak Pepe. Kalau Mbak Pepe mendampingi saya dalam menerima kasih. Silakan Mbak Pepe. 1 kata saja sih Bu ya. Ya. Al-Hasani ini ngangenin Bu ya. Oh, oke. Iya itu saja. Jadi ya apa ya? Ya ngangenin aja gimana seperti orang yang sedang
Jatuh cinta Kasmaran. lagi, jatuh cinta Kasmaran. lagi begitu Bu ya. Selalu Romantis ingin sekali. benar Pak Helmi, benar. Jadi itu yang saya rasakan Bu ya. Di tengah kesibukan kita, di tengah rutinitas keseharian kita, alhasil ini membuat saya pribadi Bu ya, selalu ya gimana ya, ya pengen selalu hadir saja gitu Bu ya. Itu Jadi Mbak saja PP ini sih Bu ya. dulu saya pernah ingat Bu, beliau ini seorang perawat. Jadi pada saat belajar di kita, mungkin lagi tugas mau operasi ya di kamar operasi. Nggak tahu saya. Pas saya tanya Mbak PP ini gimana PP? Dok, alatnya sudah tadi dok katanya. Dok, saya nanya kok katanya. Itu ketahuan dulu. Jadi beliau sedang di kamar operasi, tapi tetap menyimak di alasan. Pernah itu Mbak PP kan Mbak PP? Ingat Bu ya, itu lagi seneng-senengnya dengerin semangatnya Bu ya mengajar. Masya Allah. Sampai sekarang nggak berubah Bu ya. Tapi dari zaman Mbak PP, jangan lupa Mbak PP, di penghujung waktu belajar, ada yang bertanya pada saya, Pak Ustadz, huwa itu apa sih? Katanya. Sih kan nggak? Sedih saya waktu itu Pak. Jadi kelas Mbak PP itu orangnya. Huwa itu apa sih? Padahal udah terangin semua, KKL sudah, kesadaran sudah. Penghujung hari ke-15 tanyanya Pak, huwa itu apa sih? Gitu. Hanya saya sekarang berapa kali pun Bapak tanya, saya nggak pernah mengatakan, itu kan sudah saya ajarin. Itu aja dulu. Padahal udah berkali-kali kan tetap aja terang lagi huwa itu apa. Nah, PP tahu, keep aja nama. Baik Bapak Ibu, terakhir saya mungkin Bu Aini yang sebagai pendamping saya setia ya, saya beri kesempatan untuk berikan komentar. Dan beliau ini pertama masuk ke Alsani, saya lihat jadi peserta, tapi kemana saya pergi, beliau menemani saya selalu. Memang kelas pagi dia datang, kelas siang dia datang, kelas sore dia datang, pokoknya pendamping saya selalu. Jadi yang sekarang Bu Aini mengangkat sebagai kalau tiba di pemerintahan itu ASPRI itu ya Pak ya. Ada ASPRI, asisten pribadi. Jadi yang ngatur jadwal saya, yang ngatur ini, Bu Aini sekarang. Mungkin saya minta komentar Bu Aini. Silakan Bu Aini. Terima kasih Bu ya atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya dicemplungkan oleh Cek Guwati ke Al Hasani ini sungguh sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena saya banyak belajar di tempat kajian-kajian lain, belum pernah menemukan kajian yang seperti di Al Hasani yang ada 4 poinnya, yang itu yang memudahkan kita untuk menerjemahkan. Kemudian yang nggak kalah penting lagi, Buya Rija sebagai penemu, sebagai pembimbing, kalau saya bilang sebagai guru besar. Buya itu mengajarkan kita itu dengan hati yang tulus, yang ikhlas, yang sabar, super sabar, sehingga saya waktu pertama kali berapa kali Buya meminta saya tidak jawab karena memang saya merasa belum ada ilmu sedikit pun gitu kan. Terus Buya terakhir yang keempat kalinya nelpon itu, Mbak Aini, saya butuh Mbak Aini gitu kan. Buya, saya bodoh nggak bisa apa-apa. Itu seperti TPP, Cegu kepada para pendamping yang lain tuh kan udah pintar-pintar banget. TPP tuh yang meriksa saya, PR dan tugas dari Buya itu TPP yang mengoreksi itu waktu dari bulan Mei itu. Karena waktu itu saya baru 7 minggu belajar dengan Buya. Kemudian tanggal 7 tampil, tanggal 8 Buya meminta saya untuk mendampingi. Ya saya mau jawab apa? Saya itu bodoh banget gitu kan. Mak saya Buya, iya saya butuh Mbak Aini katanya. Tapi saya nggak bisa apa-apa Buya. Bisa katanya gitu. Seperti itu. Jadi dan yang saya membuat saya adem itu Buya tuh saya selalu bilang kalau habis jadi moderator atau habis tilawah atau apapun ada kesalahan tuh, Buya, maaf ya, saya tadi banyak salah, belepotan ngomong saya. Enggak ada yang salah. Tuh ya Allah, kok Buya tuh sabar banget. Padahal saya tuh banyak sekali salah sama Buya. Tapi selalu Buya, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Jadi itulah bersyukur teman-teman semua ya. Kita dipertemukan di sini di Al Hasani itu
luar biasa, kita benar-benar dicemplungkan ya, diceburkan saya tuh oleh Cik Guwati, mungkin teman-teman yang lain juga. Jadi benar-benar kita tuh diajak mengarungi, mendalami samudra cinta Al-Qur'an ke dalam, lebih dalam lagi, sehingga nanti kita berkumpul di janahnya Allah. Itulah yang saya rasakan, dan memang ya saya belajar sabar dari Buya. Saya belajar ikhlas dari Buya setelah ayah saya ya, setelah ayah saya. Itulah seperti itu Buya, tapi mohon maaf mungkin saya tuh banyak salah banget kepada teman-teman peserta semua, mungkin yang selalu di kelas Buya kadang-kadang tidak tersapa, kadang-kadang telat menjawab WA atau menjawab telepon. Saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bapak Ibu ya, ini kita bicara filosofinya aja. Kalau materinya teknis di kelas masing-masing nanti saya janjikan. Wah ini tolong diatur kelas nanti habis Lebaran. Ini sosialisasi materi ini di masing-masing kelas ada. Baik di kelas Husen, di kelas Saat, kelas satu dikumpulkan aja semua tempat ya. Jadi materi. Yang ini kan rohnya Bapak Ibu ya. Yang saya sampaikan rohnya. Kenapa ada 4 poin? Apa perlunya 4 poin itu ya? Jadi kita melihat visinya, bukan melihat materinya ya. Jadi insya Allah materi nanti kita bicara di kelas masing-masing. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga sepertinya berlama-lama lagi, kita tutup aja dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.